Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Di video ini, saya akan membawakan manhwa baru yang berjudul Regresi Pewaris Clan Yong dengan genre action adventure regresi. Sinopsisnya adalah Yong Hwarin, seorang pewaris klan Tianzong yang memiliki penyakit, akhirnya menyerah pada jalan seni bela diri dan hidup sebagai pedagang setelah menikah dengan keluarga lain. Membawa penyesalan hingga saat-saat terakhirnya. Secara tak terduga, dia melakukan regresi ke masa lalu yang dia pikir tidak akan pernah dia temui lagi. Kembali ke masa-masa di mana dia berada di titik terendahnya. Dia bersumpah dalam hatinya, jika takdir baru akan terlahir kembali melalui tangannya sendiri. Guys, kalau misalkan ada suara ayam, mohon dimaklum ya, karena ini rekamannya subuh. Langsung masuk ke ceritanya. Pada malam hari, suasana kota yang ramai dan tenang sangat terasa. Banyak orang-orang yang sedang menikmati malam itu, ditemani banyak lampion yang terpasang sepanjang jalan. Orang-orang mengobrol santai dan tertawa sepanjang jalan. Tapi, ada sebuah tempat di mana itu menjadi perhatian bagi orang yang melewatinya. Seorang berkata, "Hei, haruskah kita menghentikannya? Dia bisa saja mati karena kebanyakan makan. Dia sampai menangis sambil menikmati makanan hangat seperti itu," tanya seorang pria kepada temannya. Kemudian temannya menjawab, pasti kau baru pertama kali melihat dia. Orang itu cukup terkenal di Henan, terkenal karena gendut. Menjawab pertanyaan itu, temannya menjelaskan, apa kau sebut dirimu pedagang? Kau tidak boleh menilai orang hanya dari tampilannya saja. Aku tahu kalau kau bukan orang sekitar sini, tapi mungkin kau pernah mendengarnya. Dia melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia menyatukan Merchant Union di seluruh Henan. Dia menyatukan Merchant Union di Henan? Tanya pria tadi dengan kaget. Ya, dialah orangnya, Grand Merchant yang menyatukan semua Merchant Union di Henan. Yong Hwarin dari Merchant Union Sky Ocean. Jelas temannya lagi. Memang benar, terlihat penampilan dari Yong Hwarin ini tidak melambangkan seseorang yang berpangkat tinggi. Terlihat saja, dia sedang memakan banyak makanan dengan sangat rakus sambil menangis. Dan saat dia sedang terus melahap makanan yang ada di depannya, tiba-tiba saja seseorang meneriakinya untuk berhenti makan. Tolong berhenti, orang normal makan 3 kali sehari. Sedangkan kamu makan makanan untuk 3 hari dalam sekali makan. Tolong berhenti makan, ucap wanita ini sambil menarik baju Yong Hwarin. Saat dia sedang dihentikan oleh wanita itu, terdengar ucapan dari seorang yang ada di sana. Dia berkata, "Aku tak percaya kalau dia dulunya adalah orang yang terkenal tampan saat masih muda." Kembali ke wanita itu, saat sedang menarik baju Yong Hwarin, dia berkata lagi, "Ku bilang hentikan makan seperti itu, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri," ucapnya sambil terus berusaha menarik bajunya dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Yong Hwarin bergerak melihat wanita itu, dan berkata dengan agak marah, "Tapi, kalau aku berhenti makan, hal itu akan terus menghantuiku. Maksudku, hari yang buruk itu." Mendengar perkataannya, membuat wanita itu terkejut. Dia bengong sebentar lalu melepaskan genggaman tangannya. Dan kemudian kembali berkata, "Kalau begitu, apa kamu ingin mati dengan hidup seperti ini?" Mendengar pertanyaannya, membuat Yong Hwarin kepikiran. Dia berhenti dari makannya dan menangis. Terdengar dia memanggil nama wanita itu, Hyunwha. Kemudian, setelah dirinya merasa tenang, Yong Hwarin mengajak Hyunwha pergi bersamanya dengan sebuah kereta kuda. Di dalam kereta kuda itu hanya ada mereka berdua. Yong Hwarin terlihat mulai melepaskan beberapa perhiasan dari tangannya. Kemudian dia berkata, "Semua kekayaan ini terasa tak berarti lagi bagiku. Aku sudah mencoba menutupi luka yang tidak akan pernah sembuh dengan makanan dan perhiasan yang melimpah. Rasa sakit kehilangan seseorang harus diobati dengan orang lain. Tapi aku terus mendapatkan mimpi buruk pada hari itu." "Tuan muda," ucap Hyunwha pelan-pelan setelah mendengar penjelasan itu. Tapi setelah menjelaskan itu, Yong Hwarin kemudian menghela napas dan tersenyum. Dia pun berkata, "Sudah beberapa tahun berlalu sejak aku menjadikan Merchant Union Sky Ocean menjadi rumahku, tapi kau terus memanggilku Tuan Muda dari kepala Merchant." Kemudian Hyunwha menjawab, "Tak peduli berapa lama waktu akan berlalu, kamu akan selalu menjadi Tuan Muda dari klan Tianzong bagiku," ucap Hyunwha sambil menundukkan kepalanya. Dan saat itu juga, Yong Hwarin mulai memperhatikan Hyunwha. Dalam hatinya, Yong Hwarin bergumam, "Hyunwha, baru kali ini aku sadar kalau kerutan di wajahmu mulai terbentuk. Saat aku meninggalkan klan dan menikah dengan keluarga lain, kau mengikutiku dan terus melanjutkan melayaniku. Kau itu bukan hanya sekedar pelayan, tapi sudah seperti keluarga bagiku. Hyunwha, kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah mati dari dulu." Pada hari itu, saat klan Tianzong menemui akhirnya, gumam Yong Hwarin sambil meraba bekas luka yang ada di dahinya. Kemudian, Yong Hwarin kembali bergumam sambil memikirkan masa lalunya. "Aku benci dengan keluargaku sendiri. Aku benci dengan ayahku lebih dari siapapun di dunia ini." Dalam bayangannya itu,
Hyung Warin masih memiliki badan yang bagus. Kali ini Hyung Warin sedang berbicara kepada pelayannya di sebuah patung. Dia berkata, mulai sekarang benda itu akan menjadi penggantiku. Kalau ayah tanya aku di mana, tunjukkan jalan menuju patung itu. Kemudian Hyung Warin melanjutkan ceritanya. Tidak lama kemudian, aku benar-benar memalingkan tubuh dari keluargaku. Meskipun menjadi anak tertua dari klan bela diri yang dulu pernah berkembang, aku dijual ke Merchant Union Sky Ocean dalam pernikahan yang telah diatur. Dan aku tidak menolak itu. Beberapa tahun setelahnya, klan Tianzong diserang oleh sekte Dabi. Aku akhirnya menyadarinya saat melihat klanku ditelan oleh api yang membara. Sama seperti aku membenci ayahku, aku juga sangat menyayangi sekali. Kemudian, dalam bayangannya itu, dia mengingat sekilas lagi tentang dirinya di masa lalu. Setelah menangis di hadapan kobaran api malam itu, Hyung Warin bangkit dan menemui patung yang dia buat dulu. Kemudian, menghentamkan kepalanya dengan keras kepada patung itu. Dia menghentamkan kepalanya terus-menerus sambil berteriak. Lalu, kemudian saat dia sedang putus asa, seorang perempuan mencoba menghentikannya. "Hentikan! Anda nanti bisa mati! Tolong hentikan!" ucap wanita itu. Dan Hyung Warin akhirnya menghentikan tindakannya. Itulah akhir dari kenangan yang diingat Hyung Warin. Kembali ke masa kini, masih di dalam kereta, Hyung Warin berkata, mulai sekarang aku akan berubah. Aku akan memperbaiki hubungan dengan istriku. Dan aku janji, aku akan menghilangkan lemak sialan ini. Aku punya terlalu banyak waktu untuk bersedih. Jadi, aku pastikan akan melayani keluargaku yang sekarang dengan baik. Ya, meski aku memang khawatir dengan sifat dingin istriku. Hahaha. Hyunwoo, kau sudah seperti keluarga bagiku, ucap Hyung Warin. Melihat tuan mudanya sudah tenang dan tersenyum, membuat Hyunwoo tenang. Dia kemudian berkata, "Tuan muda, aku pasti akan terus..." Ucapannya terpotong karena tiba-tiba kereta yang mereka kendarai ditabrak dengan keras oleh tubuh dari seorang pria tidak dikenal. Dan tubuh pria itu tepat menghantam Hyunwoo. Saking keras hantaman itu, membuat kereta kuda mereka terguling ke tanah. Juga, Hyung Warin dan Hyunwoo terlempar secara terpisah dari kereta itu. Di sisi lain, pria berambut putih tadi masih bisa berdiri meskipun akhirnya dia tersudut di sebuah pohon. Terlihat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Banyak darah yang berlumuran di wajah dan mulutnya itu. "Sial, tubuhku sudah babak belur," ucapnya dalam hati sambil menyenderkan diri di pohon. Sementara dia beristirahat sebentar, dari arah lain beberapa orang berpakaian hitam berlari dengan sangat cepat ke arahnya. Meskipun sudah menyadari kedatangan mereka, pria tua berambut putih itu tak bisa menghindari serangannya. Dia hanya bisa menahan semua serangan itu sekarang. Sebuah pedang menusuk tangannya, dan kemudian pria berpakaian hitam itu berkata, "Sudah aku bilang kalau tak ada jalan kabur untukmu." Si kakek pun menjawab, "Beraninya kau mengkhianatiku." Tapi saat dia bertahan, serangan lain kembali menghujam tubuhnya. Teman dari pria berpakaian hitam yang baru saja menyusul, langsung kembali menusuk tubuh kakek itu dengan pedang. Keadaan sekarang sangat mengkhawatirkan bagi si kakek. Kemudian, dalam posisi seperti itu, seorang pria berpakaian hitam itu kembali berkata, "Jadi ini akhir dari Demonic Master yang dikatakan hebat itu. Selamat jalan, masterku yang terhormat." Dan saat setelah mendengar perkataannya, si kakek berkata, "Kau dan Blood Demon Castle bajingan. Kalau aku tak bisa menggiling dan meminum darah kalian hidup-hidup, aku tak akan dipanggil sebagai Demonic Master." Dengan sangat geram, kakek tua itu berteriak dan lalu mengeluarkan sebuah serangan yang besar. Berkat serangan itu juga, si kakek berhasil menyingkirkan orang-orang yang telah menyerangnya. Sementara itu, Hyung Warin sudah mulai tersadar dari pingsannya. Saat baru terbangun, dia melihat sekitar, dan dia sangat terkejut saat melihat Hyunwoo terbaring di depannya. "Hyunwoo!" ucapnya keras sambil langsung berlari ke arah Hyunwoo tergeletak. Dia langsung memangku tubuh Hyunwoo dan melihat keadaannya, tapi semua itu sudah terlambat. Saat Hyung Warin mendapatkannya, Hyunwoo sudah tidak bernyawa. Dalam keadaan seperti itu, Hyung Warin berteriak dengan keras, Kenapa? Kenapa sebenarnya dengan semua kemalangan ini?" ucapnya dengan sangat putus asa. Dan sementara Hyung Warin sedang menangisi Hyunwoo, kakek tua yang tadi sedang merangkak dari tempatnya. Dia berkata, aku harus menemukan tubuh baru sebelum jantungku berhenti. Aku harus menggunakan spirit possession teknik. Sial, apa perjalananku akan berakhir di sini?" ucapnya sambil menundukkan kepala ke tanah. Dan saat itu juga, saat dia sedang berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup, ada seseorang yang memanggilnya. Dan ternyata orang itu adalah Hyung Warin. Hyung Warin berkata, "Hei orang tua, aku kehilangan anggota keluargaku karena kau. Dia tidak harusnya mengalami semua ini. Kenapa? Kenapa kau harus bertarung di sini? Cepat katakan sesuatu. Keluargaku baru saja mati," teriak Hyung Warin sambil menggenggam tubuh kakek tua itu. Kakek tua itu hanya diam saja memperhatikan. Tapi dalam beberapa saat saja, kakek itu langsung bergerak dan langsung berhasil melancarkan beberapa serangan kepada Hyung Warin.
Dan dalam serangan itu, Hyung Warin langsung terbaring ke tanah. Dia menyerang titik tekananku. Tubuhku tidak mau bergerak, gumam Hyung Warin saat itu. Dan saat itu juga si kakek berkata, kau tak seharusnya memperlakukan orang tua yang terluka seperti ini. Melihat kondisi kakek itu, Hyung Warin tersadar akan sesuatu. Dia bergumam, aku tahu kalau dia adalah seniman bela diri. Tapi aku tidak bisa mengendalikan kemarahanku lagi. Sial. Tanpa disadari, kakek tua itu sudah berada sangat dekat dengan Hyung Warin. Kakek itu kemudian berkata, padahal ini terakhir kalinya aku menggunakan spirit possession teknik. Aku menginginkan tubuh seorang pemuda yang berbakat, jadi aku bisa hidup lebih lama. Tapi karena nyawaku sudah di ujung tanduk, aku tak bisa pilih-pilih lagi. Meskipun ini tubuh seorang babi, aku tetap harus hidup. Ucap kakek itu sambil melakukan sesuatu kepada tubuh Hyung Warin. Dan saat melakukan proses itu juga, si kakek bergumam dalam hatinya, aku akan memasukkan martial essence yang bernilai 160 tahun sebagai truki di tangan kiriku, dan kultivasi dari jiwaku di tangan kananku, dan memasukkannya ke dalam tubuh baru. Dan setelah itu, sebuah cahaya merah menyala menghujam tubuh Hyung Warin. Lalu, setelah beberapa saat, tubuh kakek tua tergeletak lemas, sedangkan Hyung Warin bisa bergerak lagi. Dia langsung menyingkirkan tubuh kakek tua itu dari atas tubuhnya. Dan ternyata, tubuh Hyung Warin sudah dikuasai oleh kakek tua tadi. Dia kemudian menyeringai dan berkata, akhirnya aku berhasil. Tapi baru saja dia merayakan hal itu, tiba-tiba ada perlawanan dari jiwa Hyung Warin. Si kakek kemudian berkata, babi ini seharusnya dia sudah ditekan dengan truki dan spiritual powerku. Tapi jiwa Hyung Warin tetap kuat dengan pendiriannya. Hyung Warin terus melawan. Dia berkata, aku tidak boleh mati seperti ini. Aku harus terus hidup dan membalaskan dendam klanku. Tapi hal itu sia-sia, karena lawannya adalah seorang ahli bela diri. Kakek tua itu kemudian berkata, aku terkejut dengan keinginan kuatmu, tapi itu tak ada gunanya. Dan kakek itu terus melawannya hingga akhirnya kesadaran Hyung Warin lah yang kalah dan mulai menghilang. Tapi ternyata saat kakek tua itu dan Hyung Warin sedang bertarung, ada seorang musuh yang memperhatikan tubuh Hyung Warin. Dia masih memegang pedang dan menghampiri tubuh Hyung Warin. Dia berkata, apa kau berganti tubuh? Kau memang hebat, Demonic Master. Berarti memang ada alasannya para manusia demonik dan 3 demonic heaven memanggilmu sebagai master. Tapi kehidupanmu akan berakhir di sini, ucap musuhnya itu dan langsung menerjang ke arah tubuh Hyung Warin. Kakek tua yang baru saja berhasil mendapatkan tubuh Hyung Warin, dia tidak bisa menghindarinya. Dia bergumam, sialan, spirit possession teknik masih baru saja selesai. Dan tak lama pedang musuhnya itu berhasil menebas leher Hyung Warin. Dan dalam sekejap, sebuah cahaya merah muncul bersinar sangat terang disertai sebuah ledakan. Akhirnya, Hyung Warin pun tewas di sana. Tapi, tanpa disadari oleh Hyung Warin, setelah kejadian itu, dia kemudian tersadar dari tidur lamanya. Kepalaku rasanya seperti akan pecah. Di mana ini? Sebuah klinik. Tenggorokanku kering. Dia bergumam saat mencoba melihat sekelilingnya. Dan kemudian, dia meminum sewadah air yang sudah tersedia di sana. Pahit sekali. Apa ini obat? Gumamnya lagi setelah meminum air itu. Lalu, dia menyeka mulutnya dan membersihkan sisa air itu. Tapi saat dia melihat tangannya, Hyung Warin terkejut kaget. Dia kemudian langsung berteriak dengan keras. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tanganku? Ucapnya lagi saat dia memperhatikan tangannya yang terasa sangat berbeda dari yang dia punya. Dan saat Hyung Warin masih kebingungan dengan apa yang terjadi, seorang wanita memasuki ruangan itu dengan buru-buru. Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar ada sesuatu yang pecah. Tapi saat melihat perempuan itu, Hyung Warin langsung bangkit dan memegang perempuan itu dengan gemetaran. Lalu dia bertanya, Yeonhwa, kaukah itu? Kenapa kau jadi muda begini? Dan saat Hyung Warin masih kebingungan, Yeonhwa bertanya, Tuan muda, apa Anda mengalami mimpi buruk lagi? Lalu Hyung Warin pun berpikir, benar, ini pasti cuma mimpi. Lalu saat itu juga, Hyung Warin mencoba untuk melukai dirinya sendiri agar tersadar dari mimpi yang dia kira ini. Dia mencoba untuk menginjak pecahan beling yang ada di sana. Namun saat dia menginjaknya dan terluka, dia merasakan rasa sakit yang nyata. Hah? Bukankah rasa sakit ini terasa sangat nyata? Apa mungkin? Kemudian tanpa berlama-lama, Hyung Warin langsung bergegas keluar ruangan sambil diikuti oleh Yeonhwa. Yeonhwa yang mengejarnya berteriak, Tuan muda, sebaiknya saya obati luka di kaki Anda dulu, ucap Hyung Warin. Tapi Hyung Warin tidak menganggapnya dan terus berjalan. Hingga akhirnya dia sampai di tempat yang dia tuju. Tempat di mana patung yang dulu ia ingat ada di sini. Tidak mungkin, ini mustahil, gumamnya dalam hati. Saat di depan patung itu, dia kembali mengingat masa lalunya yang kelam. Dengan tangan yang gemetaran, dia mencoba untuk menyentuh patung itu. Kemudian dia bertanya kepada Yeonhwa, Yeonhwa, kapan aku mendapatkan patung yang aku gunakan untuk tidak bertemu ayah ini?
Hyunwoo pun menjawab, "Itu 5 hari yang lalu, Tuan Muda." 5 hari? Baiklah, akan aku cari tahu sendiri saja, ucap Hyungwarin lagi. Dan pada saat itu juga, dia mengumpulkan tenaganya dan memegang patung itu erat-erat. Dalam sekejap, dengan sangat keras, Hyungwarin menghantamkan kepalanya hingga patung itu hancur. Melihat kelakuan Hyungwarin, Hyunwoo sangat terkejut dan kaget. "Tidak, Tuan Muda!" ucapnya berteriak. Juga semua orang yang ada di sana jadi memperhatikan Hyungwarin. Sementara itu, Hyungwarin malah semakin geram. Dia tetap bertegun di sana dan kemudian bergumam, "Ini bukan mimpi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku kembali ke masa lalu. Dan patung ini ada 3 tahun sebelum hari kehancuran klanku. Aku pasti akan melindungi keluargaku dan klan Tianzong apapun yang terjadi." Klan Tianzong adalah suatu klan bela diri yang terletak di dekat Gunung Tianzong di Henan. Sejak dahulu, memang ada beberapa keluarga yang menamai keluarganya dengan gunung yang ada di dekatnya. Tapi klan Yong menyatukan mereka semua. Orang-orang Henan menyebutnya dengan klan Yong Tianzong. Mereka yang masih mengingat masa-masa itu sangat menyanjung klan Yong Tianzong. Akan tetapi, kemapanan klan Yong Tianzong mulai menurun, dan orang-orang tidak lagi menyanjungnya. Saat ini, mereka tidak lebih dari sekedar klan Tianzong. Dan di suatu tempat kediaman, pemimpin klan Tianzong, Yong Biang, yang terlihat sedang menikmati secangkir teh pagi. Dia sedang memikirkan sesuatu. Yong Biang berkata, sudah 30 tahun berlalu. Aku tak mengerti kenapa kami belum bisa memiliki seorang seniman bela diri expert setelah tetua Yong Gosang, The Supreme Dragon of Henan." Lalu dia melanjutkan, "Sekarang orang-orang menganggap klan ini sebagai sekedar bayangan dari para pendahulu. Yang menyedihkannya lagi, kita tak bisa menyangkalnya." Dan istrinya yang ada di hadapannya menjawab, "Mari kita berharap kalau Hwarin akan sembuh dan akan memimpin masa depan yang lebih baik." Lalu Yong Biang berkata, "Kau sangat pengertian padanya, tapi seberapa besar dia membenciku. Meskipun aku melakukannya dengan berbagai pertimbangan, ternyata ini salah. Karena terlalu cepat menikah lagi saat hatinya belum bisa menerima kematian ibunya." Lalu istrinya menjawab dan mencoba menenangkannya, "Kita hanya perlu bersabar, mungkin dia memang masih butuh waktu." Dan Yong Biang bercerita lagi, "Kukira kalau ini akan membaik seiring berjalannya waktu, tapi rasanya seperti ada jurang di antara kami, dan semakin hari makin melebar. Saat aku ingin menemuinya 5 hari lalu, dia menempatkan sebuah patung di taman, dan menyuruhku untuk menganggap kalau patung ini adalah dia." Maaf, sepertinya aku terlalu banyak mengeluh. Dan saat dia sedang berpikir, Hyunwoo beralih ke sana sambil berteriak dengan keras, Kepala klan!" Ucapnya keras. Hyunwoo juga langsung bergegas mendekati Yong Biang. "Hyunwoo, ada apa? Kenapa kau terburu-buru? Jangan menangis dan katakan apa yang terjadi, Hyunwoo." Dan saat masih sedang menangis, Hyunwoo berteriak panik, Tuan Muda Hwarin melukai dirinya sendiri. Dia sekarang sedang tidak sadarkan diri." Mendengar hal itu, Yong Biang dan istrinya sangat terkejut. Dan benar saja, saat ini Yong Hwarin sedang terbaring di tempat tidurnya. Pada saat tidak sadarkan diri, Yong Hwarin bermimpi. Dalam mimpinya, dia sedang bermain di sebuah air terjun bersama seorang perempuan. "Hwarin, apa kamu sangat suka dengan air terjun yang mengalir deras?" tanya perempuan itu yang ternyata adalah ibu Hyung Hwarin. "Iya, ada banyak sekali ikan koi di sini." "Mama, lihat, aku dapat ikan yang besar," ucap Hyung Hwarin sambil mengangkat menunjukkan ikan yang berhasil dia tangkap. Tapi saat dia melihat ke arah ibunya, ternyata ibunya sudah tergeletak di sana. Dan sesaat setelah itu, ibunya Hyung Hwarin dibawa ke ruangannya. Di sana Hyung Hwarin bersimpuh sambil terus menangis di pangkuan ibunya. "Hwarin, kesini sayangku. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menemanimu menangkap ikan koi lagi. Mama baik-baik saja kok. Jadi jangan menangis lagi ya," ucap ibunya sambil memeluk Hyung Hwarin yang masih menangis. Tapi saat dalam pelukan itu, tiba-tiba saja suara ibunya berubah. "Hentikan tangisan itu, sialan, dasar lemah. Aku akan makan kepalamu sebagai cemilan." Dan ternyata itu adalah suara dari kakek tua Demonic Master. Sosok ibunya tiba-tiba berubah menjadi sosok kakek tua itu. Dan saat kakek tua itu akan memakannya, Hyung Hwarin terbangun dari mimpinya. Lalu saat dia terbangun, dia mulai memeriksa sekelilingnya. Dia berkata, "Tempat ini lebih terasa familiar dan tidak asing. Ini adalah kamarku saat aku muda. Kalau aku masih di sini, berarti aku memang kembali ke masa lalu." Kemudian Hyung Hwarin terpikirkan sesuatu lagi. Dia bergumam, "Masa lalu saat aku sangat membenci ayah dan menjauh dari keluarga, kematian ayah beserta keluarga, dan keruntuhan klan. Mungkin aku bisa menghentikan kejadian itu karena sekarang aku sudah tahu masa depan." Dan saat dia sedang mengingat ambisinya, dia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Namun saat dia sedang beristirahat, ada rumor yang telah menyebar di sana. Seolah tak percaya dengan kejadian kemarin, seorang pelayan rambut hitam bertanya kepada temannya, "Apa? Dia menghancurkan patung dengan memukulkan kepalanya?
Tidak mungkin, dia itu selalu sakit-sakitan. Katanya juga dia tidak bisa mempelajari seni bela diri. Tapi temannya tetap meyakinkannya. Aku melihatnya langsung, dia pasti sedang dirasuki sesuatu. Dan pada saat mereka berdua sedang membahas keadaan Hyung Warin, orang itu terbangun dan langsung bergegas keluar dari kamarnya. Hal itu membuat kedua pelayan itu ketakutan dan segera meminta maaf. Tapi Hyung Warin tidak menganggap mereka. Dia terus merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia bergumam, apa yang salah dengan tubuhku? Tiba-tiba aku merasakan panas dan panas itu berasal dari dantian bawahku. Aku butuh seorang wanita. Aku butuh seorang wanita. Yang benar saja, di masa ini seharusnya berjalan saja aku akan kesulitan. Energi ini adalah energi yang sama yang aku rasakan dari orang tua itu. Energinya sangat besar dan terwujud sebagai energi yang. Ini sangat besar sekali. Ini buruk. Aku merasakan kalau aku tidak melakukan sesuatu dengan ini, mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan. Gumam Hyung Warin saat dia mulai menyadari keanehan pada tubuhnya itu. Kemudian, Hyung Warin langsung bergegas beralih menuju ke suatu tempat dengan sangat terburu-buru. Dalam perjalanannya, dia terus bergumam dan berpikir, energi ini akan melahapku kalau aku tidak melakukan sesuatu dengan energi ini. Tempat ini, Hyung Warin akhirnya sampai di sebuah air terjun, dan dengan cepat dia juga langsung menjeburkan diri ke dalam kolam di air terjun itu. Beberapa saat kemudian, energi panas di tubuhnya mulai stabil. Aku terselamatkan, ucapnya dengan wajah yang lega. Dan saat Hyung Warin masih melamun, dari kejauhan ayahnya memanggilnya dan langsung mendekat kepadanya. Warin, apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu kau membenciku, tapi sampai harus menceburkan diri di cuaca yang dingin ini, apa kau benar-benar ingin mati? Bagaimana kepalamu? Apa masih terasa sakit? Ucap Yong Biang yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Ayahnya memegang wajah Hyung Warin sambil menangis. Hal itu membuat Hyung Warin sedih, dan perasaannya campur aduk. Dalam hatinya, dia bergumam, Ayah, aku merindukanmu ayah. Meski begitu, kalau aku tiba-tiba bersikap sangat menyayanginya, orang-orang akan melihatnya dengan aneh. Untuk sekarang, aku akan mendekatinya dengan perlahan. Dan saat itu juga Hyung Warin langsung memeluk ayahnya. Sambil memeluk dan menangis, Hyung Warin kembali bergumam, Ayah, aku kembali. Jika ini mimpi, aku harap tidak akan pernah terbangun dari mimpi ini. Jika ini ilusi, aku harap mataku tidak akan pernah terbuka lagi. Dan setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu begitu saja. Dan pada pagi hari, Hyung Warin sedang memancing di dermaga bersama salah satu adik tirinya yang bernama Yong Ki-jong. Hahaha, sepertinya aku yang akan menang taruhannya, ucap Yong Ki-jong kepada kakaknya sambil tertawa lebar. Haha, memangnya kau sudah memancing selama hidupmu atau bagaimana? Balas Hyung Warin. Mereka berdua menikmati memancing bersama di tepi danau itu. Dalam hatinya, Hyung Warin berucap, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak pernah bicara dengan Ki-jong. Tapi selama 3 bulan terakhir, aku menjadi lebih dekat dengan keluargaku. Ki-jong mengalami penyimpanan Ki saat mempelajari teknik bela diri rahasia klan. Setelah itu, bisa dibilang kalau dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Karena hal itu, klan Tiazong kehilangan pengaruhnya dan hanya menjadi sebuah cabang dari klan Yuchi. Di saat itu, aku sudah menjadi menantu di Merchant Union Sky Ocean. Aku terlalu sibuk dan terlambat mengetahui kabar dari keluargaku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka, ucapnya dalam hati. Lalu kembali ke saat ini, adiknya Ki-jong kembali bertanya, apa kau tidak apa-apa kalau kau tidak minum obat yang sudah kau minum selama ini? Obat-obat itu yang membuatku sangat gemuk, jawab Hyung Warin. Hah? Tapi kapan kau pernah gemuk? Tanya Ki-jong heran. Maksudnya mungkin akan membuatku gemuk, jelas Hyung Warin. Dia keceplosan membicarakan dirinya sebelum regresi. Omong-omong, aku suka dengan dirimu yang belakangan ini. Kau memberiku kesempatan dengan taruhan sebagai alasannya. Dan aku menangkan, ucap Ki-jong sambil menunjukkan jumlah ikan yang mereka dapatkan. Melihat itu, Hyung Warin tidak terima dan menjahili adiknya. Aku tidak akan kalah lagi, teriaknya. Yang lalu menghaburkan semua ikan yang sudah mereka tangkap. Aku sudah dapat ikan yang sangat besar di sini, ucap Hyung Warin sambil menggendong Ki-jong dan melompat ke danau bersamanya. Hyung Warin merasa senang saat melakukan hal itu. Dalam hatinya, dia bergumam, aku tidak tahu kalau dia adalah anak yang sangat ceria seperti ini. Aku memberinya beban yang terlalu berat. Maaf, Ki-jong. Dan Ki-jong juga segera beranjak dari danau untuk kembali ke rumah. Aku menghabiskan waktu dengan melatih tubuhku. Sebelum memulai latihan seni bela diri, aku harus memastikan kalau tubuhku sudah siap. Terkadang aku khawatir kalau energi Pak Tua itu akan melakukan sesuatu padaku lagi. Tapi selama ini energi itu belum menyebabkan masalah untukku. Meski begitu, karena insiden saat energi itu tiba-tiba keluar, aku sekarang membiasakan diri meditasi di bawah air terjun setiap pagi. Pada saat Hyung Warin sedang berlatih, adik tirinya yang lain sudah menunggunya untuk memberikan handuk.
Adik perempuannya bernama Yong Xiaolan. Yang Hwarin langsung menghampiri sambil berkata, "Xiaolan, sudah aku bilang kau tak perlu melakukan ini." Kemudian Xiaolan menjawab, "Hehehe, tapi aku suka kalau sekarang aku adalah teman kakak." Dalam pikirnya, Yang Hwarin mengingat bagaimana sikapnya dulu kepada adik-adiknya. "Aku tidak pernah bicara dengan Kijong di kehidupanku yang sebelumnya, tapi aku beberapa kali bicara dengan Xiaolan. Namun dengan nada yang kasar, meskipun dia bicara baik-baik, dia selalu aktif dan ramah kepada siapapun. Dia suka mendatangi acara seperti acara kembang api, dan dia selalu mengajakku ke acara seperti itu. Tapi setiap kali dia mengajakku, aku selalu begitu." Pada saat itu, Xiaolan mencoba mengajak Yang Hwarin. "Kakak, apa kakak mau pergi ke festival yang aku katakan sebelumnya?" Tapi Yang Hwarin membalasnya dengan kasar, "Hei, apa kau sedang mempermainkanku? Apa aku terlihat punya waktu untuk bermain denganmu? Jangan pernah memintaku apapun seperti ini lagi." Lalu Yang Hwarin kembali berpikir, dua ajakan, dua penolakan. Itu adalah interaksi terakhirku dengannya. Saat di tengah jalan menuju festival, dia dibunuh oleh seseorang, dan ayah melakukan penyelidikan secara langsung. Akan tetapi, beberapa saat sebelum dia melakukannya, dia juga dibunuh. Di masa lalu, Xiaolan mengajakku pergi keluar dengannya 2 kali. Yang pertama adalah saat festival kue bulan hari ini, dan yang kedua adalah 1 tahun setelahnya saat festival Clan Yong. Xiaolan dibunuh saat festival berlangsung. Lalu kembali ke masa ini, setelah dia mengingat kejadian itu, dia membahasnya dengan Xiaolan. "Xiaolan, bukankah kau bilang kalau festival kue bulan akan berlangsung hari ini?" Mendengar hal itu, Xiaolan sangat bahagia. Dia berkata, "Aku kira kakak sudah lupa. Apa kakak sungguh mau pergi bersamaku?" "Tentu. Karena itu bagaimana kalau kita belanja dulu untukmu?" ajak Yang Hwarin. "Yay, ayo kita pergi sekarang juga," ajak Xiaolan ceria. "Aku tidak akan membiarkan semuanya terjadi lagi. Untuk melakukan itu, aku harus menjadi lebih kuat, sampai cukup kuat, untuk melindungi keluarga dan mengembalikan kemampuan klan." Gumam hatinya saat dia akan pergi dengan Xiaolan. Keesokan harinya, Yang Hwarin sedang ikut berlatih dengan orang-orang di sana. "Jika di masa lalu, saat ini aku sedang berbaring di kamar sambil meminum obat-obatan herbal, dan menghabiskan waktu dengan membaca buku, terisolasi dari dunia luar. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Ironisnya, semua ini terjadi berkat energi yang aku dapatkan dari Pak Tua itu. Aku jadi tidak sabar. Aku ingin segera menguji perubahan tubuh dan otot-ototku." Gumam Yang Hwarin sambil terus fokus menjalankan latihannya pagi itu. Dan saat dia sedang fokus berlatih, saat itu Yong Biang menemuinya. "Hwarin, kau benar-benar sudah berubah. Aku hampir tak bisa mengenalimu. Anakku sudah tumbuh besar sekarang," ucap Yong Biang sambil memegang Yang Hwarin dengan gembira. Ayah, murid lain sedang melihat," ucap Hwarin malu-malu. "Memangnya kenapa kalau dilihat?" "Hahaha," ucapnya ayahnya lagi. Lalu kemudian ayahnya berbicara agak serius. "Hwarin, daripada hanya mengikuti latihan fisik seperti ini, bagaimana kalau mempelajari seni bela diri keluarga secara resmi saja?" Mendengar itu, Yang Hwarin menjawab, "Aku juga berpikiran seperti itu, ayah." "Oh, benarkah? Kalau begitu ayah akan mencarikan instruktur untukmu secepatnya," ucap ayahnya dengan senyuman yang lebar. Ayah, sebenarnya aku sudah memikirkan itu," jawab Yang Hwarin lagi. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Xiaolan datang ke arah Yang Hwarin dan langsung memeluknya. "Kakak!" teriak Xiaolan. Bocah ini sekarang sudah tidak ingat lagi dengan ayahnya. Sekarang hanya melihat ke arah kakaknya saja. "Hahaha," ucap ayah mereka saat melihat Xiaolan. "Ini baju yang dipilihkan kakak untukku. Yay, bagaimana, bagus kan? Ayah tahu kalau aku suka ini," tanya Xiaolan kepada ayahnya sambil menunjukkan baju yang ia kenakan. Kau ini bisa saja. Ayah sampai tak bisa mengatakan apa-apa," ucap Yong Biang lagi. Melihat keadaan di hadapannya, Yang Hwarin bergumam sambil tersenyum. "Perubahan-perubahan seperti ini saja masih belum bisa melindungi apapun. Aku harus meningkatkan kekuatanku untuk bisa melindungi mereka semua. Aku harus belajar seni bela diri." Setelah membulatkan tekadnya, dia akhirnya pergi menemui seseorang. Terlihat orang itu sedang mengayunkan pedangnya, melompat ke sana kemari melakukan beberapa gerakan. Dan setelah melakukan gerakan terakhir, dia juga sudah menyadari kehadiran Yang Hwarin. "Apa yang membuatmu ke tempat seperti ini, Tuan Muda Yong?" ucap perempuan itu. Perempuan ini bernama Mo Biong, dengan julukan Dragon Flower Sword. Kemudian Yang Hwarin memberi salam. "Sudah lama tak bertemu. Sebenarnya aku ingin minta tolong sesuatu," ucapnya dengan senyuman di wajah. Melihat Yang Hwarin, Mo Biong dalam hatinya berpikir, "Aku dengar kalau dia sudah sembuh, dan tampaknya memang benar. Tapi aku belum pernah berbicara banyak dengan dia sebelumnya. Dan sekarang dia tiba-tiba mau minta tolong." Kemudian dia bertanya, "Minta tolong apa?" Dengan cepat, Yang Hwarin menjawab sambil menundukkan dirinya. "Aku ingin mempelajari ilmu pedang dari sang Dragon Flower Sword. Tolong terima aku jadi muridmu." Mendengar pernyataan itu, Mo Biong terkejut. Dia bergumam, "Beberapa bulan yang lalu, aku memang mendengar rumor kalau Tuan Muda sudah berubah. Kalau dilihat lagi,
Dia memang berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi, apa seseorang bisa berubah drastis hanya dalam waktu satu malam? Ada banyak orang yang memiliki hidup cerah walaupun memiliki masalah keluarga. Tapi Tuan Muda membangun tembok untuk menutup dunia dan memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyesal atas kegagalannya sendiri, pikir Mo Byung. Dan setelah berpikir sejenak, Mo Byung menjawab dengan tegas, "Aku menolaknya." Jawaban yang tidak diduga-duga oleh Yang Warin. Jawaban itu membuat Yang Warin kebingungan. Saat Yang Warin mendengar jawaban Mo Byung, dia terkejut karena permintaannya ditolak. "Bolehkah aku tahu kenapa?" tanya Yang Warin. Lalu Mo Byung menjelaskan, "Seni bela diri rahasia klan Tianzong kita ini sudah membuatku sibuk untuk meneliti stagnasinya," jawab Mo Byung singkat. Dia lalu memalingkan dirinya dari Yang Warin. "Tuan Muda, aku minta maaf karena mengatakan ini. Tapi seseorang itu tidak berubah dengan semudah itu," ucapnya dalam hati, dan langsung pergi dari sana. Melihat kepergian Mo Byung, dalam hatinya Yang Warin berpikir, "Sudah aku duga, saat ini aku masih dipandang sebagai pecundang yang menyedihkan. Di kehidupanku sebelumnya, Master Mo Byung jarang mengikuti aktivitas di luar klan. Karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui tentang penguasaan seni bela dirinya. Meski begitu, dia juga tidak mencoba untuk menyembunyikannya. Tapi aku sudah mengetahui hal itu. Tingkat kedalaman pemahaman penguasaan Master Mo Byung itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun orang di dalam klan ini," pikir Yang Warin. Dan setelah itu, Yang Warin langsung berlutut di sana. Hal itu membuat Mo Byung terkejut. Dia langsung berbalik dan berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana mungkin seorang putra tertua dari keluarga sampai berlutut hanya karena masalah kecil seperti ini?" Lalu Yang Warin menjawab, "Tidak, bagiku, ini bukan masalah kecil," jawabnya dengan tatapan tegas. Mo Byung dia adalah warrior yang paling bersemangat saat perang melawan sekte Dabi. Karena itu, dia mendapatkan julukan Dragon Blood Flower. Bukan hanya karena dia seorang wanita, tapi arena dia terus melanjutkan membangun kembali klan Tianzong tanpa mengenal lelah. Dan tiba-tiba dia mengalami kematian yang misterius. Dia mengorbankan nyawanya untuk keluarga. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Entah itu untuk Master Mo Byung ataupun klan Tianzong. Melihat sikapnya Yang Warin, Mo Byung mulai memperhatikannya sekali lagi. Auranya berubah. "Apa Tuan Muda benar-benar sudah berubah?" "Baiklah, aku terima." Lalu Mo Byung menjawabnya dan menerima sebagai murid. "Benarkah?" tanya Yang Warin. "Iya, tapi ada syaratnya. Kalau kamu bisa menang duel melawanku, aku akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu seni bela diri," ucap Master Mo Byung. Mendengar hal itu, Yang Warin terkejut. "Apa? Tapi jarak kekuatannya terlalu jauh." Lalu Master Mo menjelaskan, "Cukup sekali saja, kalau pedangmu bisa menyentuh tubuhku, itu sudah dihitung sebagai kemenanganmu. Selain itu, dalam duelnya aku tidak akan menggunakan energi internalku atau seni bela diri klan Tianzong. Apa kamu menerimanya? Aku telah berlatih secara konsisten sejak kembali ke masa lalu. Karena itu aku yakin," gumam Yang Warin. Dan dia langsung menjawab pertanyaannya tadi. "Baiklah, mari kita duel," teriaknya dengan penuh keyakinan. Tapi baru saja duel itu dimulai, Yang Warin langsung kalah di pertandingan pertama. "Hah? Aku bahkan tidak bisa mencapai ujung jarinya sebelum dikalahkan seperti ini. Apa perbedaan kekuatannya memang sebesar ini?" ucap Yang Warin dalam hatinya sambil tergeletak di tanah. "Aku yang menang. Kalau begitu aku pergi dulu," ucap Master Mo Byung setelah mengalahkan Yang Warin. Tapi Yang Warin tidak menyerah begitu saja. "Ini masih belum berakhir," dia berteriak dengan keras. Dan langsung melancarkan serangan kembali ke arah Master Mo. Tapi Master Mo berhasil menghalaunya. Yang Warin terus kembali mencoba menyerang Master Mo berkali-kali. Tapi tetap saja serangannya itu berhasil digagalkan oleh Master Mo. Hingga akhirnya Yang Warin kalah dengan posisi tertunduk tapi dengan pedang yang masih ada di tangannya. "Anda sudah melakukannya dengan baik, Tuan Muda," ucap Master Mo sambil memberi hormat. Dan ketika Master Mo berbalik dan ingin pergi, tiba-tiba saja dia merasakan pergerakan dari Yang Warin. Dia lalu berbalik dan melihat ke arah Yang Warin. Energi merah. Itu bukan seni bela diri milik klan Tianzong. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu dia mencoba menghentikannya. "Tuan Muda Yong, hentikan!" ucapnya, tapi itu tidak berhasil. Yang Warin langsung melesat menuju ke arah Master Mo dan menyerangnya. Master Mo menghindarinya, tapi Yang Warin kembali menyerangnya lagi dan lagi. Hingga akhirnya Master Mo tersudut ke tembok. "Sial, ini berbahaya. Aku tidak punya pilihan. Aku akan menyerang balik. Flying Dragon Emperor Sword First Form." Master Mo hendak mengeluarkan teknik pertamanya saat dia sedang tersudut, dan Yang Warin yang dengan serius seperti ingin membunuh Master Mo. Tapi saat Master Mo mengeluarkan pedang dari sarungnya, saat itu juga pedang kayu milik Yang Warin menyentuh tubuhnya, dan energi merah dari Yang Warin menghilang, sehingga Master Mo tidak jadi mengeluarkan teknik itu.
Aku mengenaimu Dragon Flower Sword, maksudku Master Mo Byung. Ucap Hyungwarin dengan lemas dan langsung pingsan saat itu juga. Tapi Master Mo lebih tertarik dengan apa yang dihasilkan dari serangan Hwarin. Dia menatap ke arah serangan itu dan ternyata ada bekas serangan yang sangat besar pada tembok itu. Apa sebenarnya ini? Tanya Master Mo. Dan setelah kejadian ini, karena Hyungwarin berhasil mendaratkan pedangnya menyentuh tubuh Master Mo, akhirnya dia berhasil menjadi muridnya. Keesokan harinya, Hyungwarin langsung berlatih bersama Master Mo setelah diberitahu beberapa gerakan. Master Mo hanya berdiri di samping untuk melihat gerakan-gerakan yang dilakukan Hyungwarin. Apa seni bela diri Tuan Muda memang sebagus ini? Hanya dalam beberapa hari saja, dia sudah menguasai form dari Flying Dragon Emperor Sword dan Ajur Bamboo Sword. Dia terlihat tidak cocok dengan seni bela diri, jadi bagaimana bisa? Gumam Master Mo sambil mengamati Hyungwarin. Hyungwarin pun yang sudah selesai melatih gerakannya menghampiri Master Mo. Bagaimana menurutmu Master? Master Mo menjawab, walaupun kau belum menyerap esensinya, tapi kau sudah menggunakan kedua teknik pedang itu dengan lancar. Kalau melihat dari waktu kau belajar, ini cukup mengesankan. Hahaha, Master bisa saja, jawab Hyungwarin sambil tertawa. Tapi Master Mo masih kepikiran dengan kejadian sebelumnya, mengenai energi merah yang keluar dari Hyungwarin. Kemudian Master Mo kembali menjelaskan, tingkat pembelajaran seni bela diri Tuan Muda itu sangat cepat. Belum lama ini, kesehatanmu sedang buruk. Jadi ini sangat sulit dipercaya kalau kamu dulunya adalah seorang yang sakit-sakitan. Sungguh sulit dipercaya dan energi merah itu. Saat ingin membahas hal itu, Hyungwarin langsung menjelaskan. Apa kau mau membicarakan itu lagi? Bukankah aku sudah mengatakannya? Karena aku terkena banyak pukulan dari pedang Master, jadi aku tidak mengingat apapun. Tidak ada orang yang akan memperlakukan putra tertua keluarga seperti ini, kecuali Nona Dragon Flower Sword. Lalu Master Mo berkata, karena kau tidak mau menjelaskannya, aku tidak akan tanya lebih jauh lagi. Tapi sebagai pengikut klan Xianzhong, ini sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengawasi setiap pergerakanmu mulai dari sekarang. Ucapnya dengan tegas. Sambil mengaruk-garuk kepalanya dengan panik, Hyungwarin menjawab, itu terdengar sedikit menakutkan bukan? Dan itu mengakhiri latihannya siang itu. Lalu kemudian saat malam hari, Hyungwarin di ruangannya dia kembali membuka buku teknik bela diri yang dia sedang pelajari. Sambil memahaminya, dia berpikir, setelah menggunakan teknik Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Sword, aku bisa merasakannya. Ini masuk akal karena seni bela diri klan Tianzong itu awalnya berasal dari seni demonik. Dahulu kala, sang pendiri klan Tianzong adalah seorang warrior berjiwa kesatria yang menetap di Henan. Dan dia mempelajari dua seni demonik dari seorang tetua dari sekte Hidden Secret, yang dimana itu bukan ortodok maupun demonik. Walaupun dia mempelajari seni demonik, sebagai seorang warrior yang berjiwa kesatria, dia menghabiskan waktu memodifikasi teknik yang dia terima yang membuat ulang tekniknya menjadi Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword. Dalam prosesnya, kekuatan kedua teknik ini mengalami penurunan kekuatan yang cukup besar. Tapi meski begitu, seorang ahli pedang terbaik dari Henan pun terlahir. Akan tetapi, hanya sampai di situ saja batasnya. Karena seni demonik yang digunakan dengan cara pikir ortodoks sudah sewajarnya menghasilkan seni bela diri yang tidak sempurna. Walau mencapai tingkat pinnacle bisa dilakukan, tapi mencapai tingkat transcendent itu hal yang mustahil. Sang pendiri menyimpan asal mula seni bela diri ini sebagai rahasia klan. Tapi seiring berjalannya waktu, kebenaran pun mulai terungkap dan membawa klan menuju kehancuran. Akan tetapi, ada cara untuk menyempurnakan seni bela diri yang belum sempurna ini. Dan aku memilikinya. Karena aku sudah mengalami masa depan dan kembali ke masa lalu, hanya aku yang bisa melakukannya, ucap Hyungwarin dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, Hyungwarin sedang menikmati teh bersama ayah dan ibu tirinya di halaman belakang. Aku berencana untuk mengunjungi keluarga Zhuge, ayah, ucap Hyungwarin. Kenapa keluarga Zhuge? Tanya ayahnya. Lalu Hyungwarin menjelaskan, karena aku sudah mendapatkan kebugaranku kembali melalui belajar seni bela diri. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengunjungi mereka sebagai tunangan keluarga Zhu, ucap Hyungwarin. Lalu ayahnya berkata, waktu memang sudah berlalu. Bahkan sebelum kau lahir, kami sudah mengatur perjodohanmu dengan keluarga Zhuge. Kalau tidak salah, nama putrinya Yugiol itu, ucap ayahnya sambil mengingat namanya. Nona Zhuge Cheongyong, jawab Hyungwarin. Ya, itu benar, juga Yugiol adalah teman dekatku. Dia pasti akan senang bertemu denganmu, Hwarin. Rumor mengatakan kalau dia memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Kapan rencana kau mau berangkat? Tanya ayahnya. Tapi di sisinya, ibu tirinya masih mengkhawatirkan keadaan Hyungwarin. Sayang, ini masih belum lama sejak Hwarin sembuh dari penyakitnya. Aku rasa lebih baik untuk menunggu sebentar lagi sebelum mengirimnya, ucap ibu tirinya. Tapi ayahnya hanya tersenyum dan berkata, hahaha,
Warin sekarang sudah besar. Dia harus berpergian dan mencari teman. Aku juga kenal Yu-Gi-Oh di umur seperti dia sekarang. Baiklah, aku akan ikut setuju saja. Tapi karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang, kamu harus tetap hati-hati di jalan. Mungkin akan butuh waktu lebih dari sebulan. Jadi, dia akan butuh seorang pengawal yang kuat kan? Ucap ibu tirinya. Dan hingga saat hari keberangkatan, ternyata pengawal yang dipilih ialah Master Mo dan 2 orang lainnya. Tapi entah kenapa wajah Master Mo terlihat kesal. Master Mo biong, ngomong-ngomong siapa 2 orang itu? Tanya Hyong Warin. Belum sempat dijelaskan, kedua orang itu langsung menghampiri Hyong Warin dan memegang-megang tubuhnya. Oh, tidak besar tapi keras. Apa memang benar kalau tuan muda belajar seni bela diri? Dia memang terlihat berbeda dari sebelumnya. Kemudian Hyong Warin tersadar dan berkata, jadi kalian Twin Sword Demon. Aku nantikan kerjasama dengan kalian. Lalu mereka menjawab, hahaha, santai saja tuan muda. Nona Dragon Flower Sword dan kami pasti akan melindungi dengan baik. Twin Sword Demon, Jeonwok dan Namwok, penampilan mereka memang kasar. Tapi mereka adalah swordman yang sampai dijuluki Sword Demon. Ayah pasti sangat khawatir. Kemudian Hyong Warin berkata, tapi aku yang akan mengatur rute perjalanannya. Jadi, kuharap kalian mau mengikutinya tanpa komplain, oke? Jeonwok menatap tajam dan berkata, apa kami terlihat mau menolaknya tuan muda? Baiklah kalau begitu kita berangkat, ajak Hyong Warin. Dan hari itu juga Hyong Warin akan berangkat dari sana. Dia kemudian berpamitan kepada keluarga di depan pintu gerbang. Kakak, apakah kakak memang harus pergi? Tanya Xiaolan sambil mengusap air matanya. Maaf Xiaolan, aku janji akan menemanimu kemanapun saat festival nanti. Jawab Hyong Warin menenangkan Xiaolan. Kijong, saat aku pergi, tolong jaga Xiaolan dan keluarga ya, ucapnya sambil menepuk pundak Kijong. Apakah kakak memang selalu mengesankan seperti ini? Gumam Kijong saat itu. Kemudian dia menjawab dengan lantang. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi mereka dengan nyawaku, ucapnya. Oke ayah, ibu, anakmu ini izin mau pergi dulu, ucap Hyong Warin sambil memberi hormat. Dan saat baru saja mereka akan berangkat, tiba-tiba saja Yeonhwa berteriak dengan keras. Tunggu tuan muda, tolong bawa saya bersama Anda. Seketika semua orang di sana berhenti dan menatap ke arahnya. Lalu Jeonwok berkata, Tuan muda, Anda harus menolaknya. Seorang pelayan yang ikut itu, tolong tunggu sebentar, ucap Hyong Warin. Dan dia turun dari kudanya, lalu menghampiri Yeonhwa. Saat sudah dekat Yeonhwa, dia mengangkat tangannya dan kejadian tak terduga pun datang. Hyong Warin malah memeluk Yeonhwa dan berkata, Yeonhwa, kau memang selalu ada di dekatku. Aku bersyukur atas kebaikanmu itu. Tapi jalan yang akan kami tempuh ini cukup jauh dan mungkin bisa membahayakan. Aku tak bisa membawamu dalam perjalanan ini. Aku tidak mau membuatmu berada dalam bahaya karena kau adalah bagian penting dari keluargaku. Tolong tunggu saja sebentar sama ayah, ibu, Kijong dan Xiaolan. Kau bisa kan? Iya tuan muda, jawab Yeonhwa dengan tangis bahagia. Dan setelahnya, akhirnya Hyong Warin berangkat melanjutkan perjalanannya. Saat aku kembali ke klan Tianzong, banyak hal akan berubah. Aku akan melindungi keluargaku dan mencegah kehancuran dari klanku. Dan perjalanan ini dimulai dengan menyempurnakan seni bela diri dari klanku. Maafkan aku ayah, tapi keluarga Zuge itu hanya untuk alasan. Gunung Yongzhong yang dimana tempat keluarga Zuge tinggal tidak jauh dari Gunung Wudang. Cara untuk menyempurnakan seni bela diri yang sempurna dari klan Tianzong ini berada di Gunung Wudang. Kami akan pergi ke Wudang, gumam Hyong Warin, yang langsung bergegas bersama pengawalnya itu. Sebelum masuk ke cerita, Mimin mau kasih tahu dulu beberapa perubahan nama untuk kedepannya. Pertama, untuk keluarga Zuge menjadi keluarga Zaigal. Teknik Flying Dragon Emperor Sword menjadi Soaring Dragon Emperor Sword. Dan terakhir, julukan Twin Sword Demon menjadi Two Rising God's Blade. Lanjut, diawali dengan Hyong Warin yang sedang mengambang di tengah danau. Dia terbaring tanpa alasan di sana. Tempat apa ini? Ucapnya yang kemudian bangkit dan menelusuri tempat itu. Dia berjalan perlahan dan berhenti saat mendapati sebuah bongkahan kayu yang ada di sana. Hah? Ini klan Tianzong? Ucapnya kaget. Dan saat itu juga, dia melihat bayangan kediaman klan Tianzong yang sedang terbakar habis oleh api yang besar. Tidak, tidak! Ucap Hyong Warin sambil berlari menuju kobaran api itu dengan panik. Dan saat dia sudah dekat dengan kediaman, tiba-tiba saja muncul kakek tua yang dulu. Dasar bodoh! Setelah menerima kesempatan terbaik untuk melawan langit itu sendiri, kau malah membuang waktu dengan tindakan kekanak-kanakan seperti ini. Kau takkan bisa mengubah apapun. Serahkan tubuhmu, ucap kakek tua itu kepada Hyong Warin yang ketakutan di sana. Tapi saat itu ada Master Mo yang menyadarkan Hyong Warin. Apa yang sedang kamu pikirkan di tengah sparring seperti ini? Selanjutnya, Master Mo terus menyerang Hyong Warin lagi sampai dia menyatakan menyerah. Ternyata, tadi hanya sekilas bayangan yang mengganggu Hyong Warin ketika dia sedang berlatih dengan Master Mo. Tuan muda Yong, sepertinya kau sulit untuk fokus.
apa kamu sakit lagi? Tanya Master Mo. Tidak, hanya saja tidurku selalu terganggu beberapa hari ini, jawab Yongwarin. Ketika mendengar kondisi Yongwarin, salah satu dari Tourising Ghostblade berkata, Tuan muda, kalau kau tidak enak badan, bagaimana kalau latihan bersama kami? Latihan ini disebut aliran peningkatan terbaik. Ini adalah latihan terbaik untuk meningkatkan kekuatan otot. Caranya juga mudah, dengan memanfaatkan otot samping dan memastikan batu dan siku tegak lurus. Ucap mereka sambil sedang berlatih dengan fokus. Hahaha, mungkin lain kali saja. Omong-omong, ada sesuatu yang mau aku bicarakan tentang perjalanan kita ini, ucap Yongwarin. Mereka akhirnya segera berangkat setelah cukup beristirahat di sana. Dalam perjalanan itu, Yongwarin mulai menjelaskan, sebelum kita ke klan Jegal, aku ingin mampir ke Gunung Seven Shades dulu. Aku pernah membaca buku yang ditulis oleh seseorang ahli herbal terkenal. Katanya, ada suatu tempat di Gunung Seven Shades, di mana ginseng berusia 100 tahun bisa ditemukan dengan mudah. Dan dikatakan juga ada Monkey Wine, yang sangat sulit ditemukan di seluruh Jianghu, ucap Yongwarin. Mendengar kata Monkey Wine, membuat si kembar bersemangat hingga meneteskan air liur mereka. Lalu, Yongwarin melanjutkan, omong-omong tentang itu, aku dengar kalian sangat suka minum arak sampai julukan kalian berubah menjadi Tourising Dragon Ghost. Dan saat Yongwarin sedang menjahili mereka, Master Mo ikut mengobrol. Tuan muda Yong, Gunung Seven Shades itu adalah wilayah di dekat sekte demonik. Jika sekte ortodoks seperti klan Jianzhong pergi ke sana, mungkin hanya akan menyebabkan masalah. Memangnya bagaimana mereka tahu kalau kita dari klan Tianzhong? Kalau kita memang ketahuan, kita tinggal bilang dari klan lain, ucap Yongwarin. Mendengar jawaban itu membuat Master Mo agak kesal. Bisa-bisanya sang pewaris klan Tianzhong berencana melakukan hal tidak terhormat seperti itu. Kemudian Yongwarin menjawab, apa memang sepenting itu? Jika kita bertemu dengan orang jahat dan bertanya kita berasal dari mana, aku tidak akan ragu kalau aku juga berasal dari sekte demonik. Bertahan hidup lebih penting dari kehormatan seperti itu. Kemudian si kembar juga ikut berbicara. Jungwook berkata, Instruktur Mo, kenapa sekte ortodoks seperti kita takut dengan sekte demonik? Kurasa kita harus melakukan seperti apa kata Tuan Muda, ucapnya dan langsung memalingkan wajahnya agar tidak kelihatan oleh Master Mo. Bilang saja, kalau kalian cuma mau minum Monkey Wine, ucap Master Mo geram. Sementara Yongwarin juga memberikan alasan, sambil menutup matanya dia berkata, Master, aku cuma ingin membawa ginseng itu untuk hadiah orang tuaku. Aku sudah membuat banyak masalah pada mereka. Lalu akhirnya Master Mo mengalah. Kalau kamu memang bersikeras begitu, baiklah, ayo kita ke Gunung Seven Shades. Terima kasih semuanya. Kita harus mempersiapkannya di penginapan terdekat lebih dahulu. Ucap Yongwarin lagi mengajak mereka untuk mencari penginapan. Saat taktiknya berhasil, dalam hatinya dia bergumam. Hahaha, tentu saja aku berbohong. Tidak ada ginseng ataupun Monkey Wine di Gunung Seven Shades. Tapi, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ratusan kali lipat lebih berharga dari itu. Demonic Poison Stone Flower. Ada semacam tempat yang dituju setiap serangga beracun saat mereka sudah mau mati. Dan setelah ratusan tahun berlalu, semua racun yang terkumpul membentuk genangan air dan mengeras menjadi kristal racun. Terkadang, ada benih bunga yang jatuh ke kristal itu dan menumbuhkan sebuah bunga baru. Bunga itu menjadi memiliki racun dan energi demonik. Itulah yang disebut dengan Demonic Poison Stone Flower. Seharusnya, bunga itu ada di Gunung Seven Shades. Dan saat mereka sampai di penginapan, banyak orang yang sedang berbicara di sana. Hei, apa kau sudah dengar? Katanya para master bela diri dari sekte demonik mengadakan pertemuan di dekat Gunung Shades. Dan jangan kaget, katanya segala obat yang menguntungkan bagi sekte demonik bisa ditemukan di sana. Salah satunya adalah Demonic Poison Stone Flower, ucap salah satu pengunjung di sana. Mendengar hal itu, membuat Yongwarin terkejut. Apa? Kenapa semua orang tahu tentang itu? Dan saat dia sedang memperhatikan sekelilingnya, Master Mo berbicara. Seperti yang sudah kamu dengar, para master sekte demonik sedang menuju ke Gunung Seven Shades untuk mencari Demonic Poison Stone Flower. Sepertinya bukan ide yang bagus kalau kita juga ke tempat yang dekat sana. Mendengar hal itu, membuat Yongwarin kepikiran. Master Mo benar, para master dari sekte demonik pasti akan bertarung mati-matian untuk mendapatkan itu. Tapi, aku tidak perlu terjun di antara mereka. Aku hanya perlu mengalahkan Go Cheo, pewaris sekte Serpent Dragon dari Hubei. Dia adalah orang terakhir yang akan mendapatkan Demonic Poison Stone Flower. Aku dengar kalau dia sudah mencapai tingkat puncak setelah berada di tingkat First Rate selama setengah tahun. Demonic Poison Stone Flower akan menjadi bahan yang sempurna untuk menyempurnakan seni bela diriku. Karena pada dasarnya, seni bela diri klan Tianzhong adalah seni demonik, pikir Yongwarin. Dan dia langsung minum segelas air setelah memikirkan hal itu. Tidak akan ada yang berubah, kita tetap pergi ke Gunung Seven Shades.
ucap Hyung Warin. Dalam hal itu membuat Master Mo terkejut. Apa? Apa Tuan Muda tidak mendengarnya? Kita sedang membicarakan para Master Sekte Demonik yang berkumpul. Kemudian Hyung Warin menjawab, tapi itu juga adalah salah satu rute untuk pergi ke klan Jegal. Ada kemungkinan klan Jegal juga terlibat. Dan ini bukan ide yang buruk untuk bertemu dengan mereka di sana. Dan setelah mendengar itu, Master Mo kembali menurut. Baiklah, tapi kalau ada seniman bela diri yang tidak bisa kita tangani, kita harus menghindarinya. Lalu, Hyung Warin kemudian bertanya kepada si kembar, bagaimana menurut kalian, Tourising Ghost Blade? Tapi mereka berdua tidak menjawab, dan saat Hyung Warin mengeceknya, ternyata mereka berdua sudah mabuk karena terlalu banyak minum minuman. Hyung Warin kemudian berkata, jangan khawatir, aku janji tidak akan pergi ke dekat seniman bela diri yang mungkin saja berbahaya. Kita akan bermalam di sini untuk sementara. Lalu Master Mo pun mengiyakannya. Lingkungan di sekitar Gunung Sepensek itu bisa dibilang seperti hutan yang membingungkan. Walau aku masih terlalu lemah untuk menuju ke tempat berbahaya seperti itu, siapapun yang bisa tertawa terakhir dialah pemenangnya. Hahaha, ucap Hyung Warin setelah mempersiapkan rencana sebelumnya. Sekilas sebelumnya, Hyung Warin sudah mempersiapkan rencananya. Kalian bertiga selidiki penginapan dan bar yang dijalankan oleh Sekte Serpent Dragon. Dan temukan tempat yang tidak ada banyak pelanggan, tapi ada banyak kuda di situ. Lalu Hyung Warin kembali berpikir, Go Cheok adalah pemimpin muda Sekte Serpent Dragon. Dia dipastikan akan bertarung bersama anak buahnya. Agar mereka tidak bergerak cepat, mereka membutuhkan kuda yang banyak. Mereka membutuhkan tempat yang stabil. Selain itu, meskipun dia mendapatkan Demonic Poison Stone Flower, dia tidak bisa langsung menggunakannya begitu saja. Dia akan berhenti di penginapan sebelum pergi ke tempat yang lebih aman. Dan kemungkinan besar, dia akan berada di penginapan yang dijalankan oleh Sekte Serpent Dragon. Kalau aku bisa bertemu dengan Go Cheok, aku akan bisa mendapatkan Demonic Poison Stone Flower itu. Karena dia adalah orang yang mendapatkannya di masa depan, itu artinya hanya ada satu tempat yang cocok dengan semua syarat itu. Yang artinya, jika kami menetap di sini, Go Cheok sudah pasti akan mendatangi kami bersama dengan Demonic Poison Stone Flower di tangannya. Dan ketika dia sedang memperhatikan penginapan itu, Namwook mendekatinya. Apa yang sedang kalian lihat? Dan saat itu juga, Jungwook memberitahu Hyung Warin. Dia berkata, dia orangnya Tuan Muda. Dia adalah Go Cheok, pemimpin muda Sekte Serpent Dragon. Mendengar hal itu, membuat Hyung Warin sangat terkejut. Apa? Seharusnya saat ini dia sedang ada di Gunung Sepensek. Kenapa dia ada di sini? Apa dia tidak bertarung untuk mendapatkan Demonic Poison Stone Flower? Sial, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Gumam Hyung Warin saat melihatnya dan melihat mereka sedang membicarakan sesuatu yang kelihatan penting. Dan setelah itu, Go Cheok berteriak kepada para bawahannya, kumpulkan Egg Sword Serpent Dragon dan Egg Blade Serpent Dragon. Sekarang juga, kita kejar mereka. Mendengar itu, Jungwook menjelaskan, Egg Sword Serpent Dragon dan Egg Blade Serpent Dragon adalah dua pasukan terkuat milik Sekte Serpent Dragon. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya mereka sedang terburu-buru. Tapi Hyung Warin tetap tenang. Dia kemudian berpikir, jika ada situasi genting yang sedang terjadi, mungkin aku punya lebih banyak celah untuk merebut Demonic Poison Stone Flower itu, yang artinya kesempatan yang aku miliki menjadi lebih besar. Setelah menarik kesimpulan seperti itu, dia memberi perintah kepada Jungwook, bersiaplah, kita akan mengikuti mereka. Ternyata di sekitar situ ada Master Mo yang mendengarnya. Hal itu membuat Master Mo keluar dan langsung menegur Hyung Warin. Mengejar pasukan Sekte Demonik, itu terlalu bahaya Tuan Muda. Apa yang ingin kau lakukan dengan melibatkan diri ke dalam situasi yang lebih berbahaya? Dragon Flower Sword, sebentar lagi Jiang Hu akan menghadapi perubahan besar. Dan untuk bisa bertahan di tengah itu, kita harus tumbuh jadi lebih kuat lagi. Jelas Hyung Warin. Dan saat dia masih sedang menjelaskan, Master Mo kembali berteriak, Jiang Hu sedang damai. Dan kita tidak selemah itu sampai harus mengandalkan obat herbal untuk mendapatkan kedamaian. Tapi Hyung Warin tetap serius. Dia berkata, kau salah. Kita ini memang lemah. Apa kau tidak bisa menyadari hal itu? Tentu tidak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tidak akan tertarik? Kita ini sangat lemah sampai tidak bisa mengikuti pertempuran untuk mendapatkannya dengan mudah. Aku punya mimpi. Aku akan mendapatkan Demonic Poison Stone Flower untuk menjadi lebih kuat, untuk melindungi keluargaku dan klan dari ancaman dari luar. Jadi, jika kau memang percaya pada pewaris klan ini, ikuti perintahku. Mendengar itu, Master Mo terkejut. Tuan muda yang sebelumnya tidak bisa merawat dirinya sendiri, sekarang sudah berubah. Apa aku selama ini tidak bisa menganggapnya sebagai orang yang dewasa? Hahaha, aku tak pernah menyangka kalau pewaris klan memiliki keberanian seperti ini di dalam hatinya, ucap Jungwook saat itu. Lalu kedua orang itu langsung berkata, saya Jungwook, Tourising Ghost Blade, dan saya Namwook akan mengikuti perintah pemimpin klan, ucap mereka berdua.
Saya Mo Byung juga akan mengikuti perintah Anda. Tapi tolong diingat, Jianghu ini bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh. Lalu Yongwarin menjawab, ayo gas, ayo gas. Kemudian dalam hatinya Yongwarin berucap, jangan khawatir Master Mo, di seluruh Jianghu ini tidak ada orang yang lebih mengenal sebaik diriku. Karena aku sudah mengalaminya sendiri. Dan akhirnya mereka langsung berangkat mengikuti sekte Serpent Dragon dengan sembunyi-sembunyi. Itu mereka para anggota sekte Serpent Dragon. Aku tidak mengira kalau akan sebanyak itu yang berkumpul di sini, ucap Yongwarin saat sedang mengintai dari jarak yang aman. Tuan muda, ini cukup banyak, ucap Master Mo yang juga ada di sana. Lalu Yongwarin menjawab, iya, sepertinya Gocheok dan anggota sekte Serpent Dragon lainnya sedang membentuk formasi jaring yang tidak bisa ditembus. Jungwook lalu bertanya, formasi jaring yang tidak bisa ditembus? Kalau begitu, bukankah kita juga harus segera keluar dari sini? Tidak, kelompok utamanya masih belum melakukan apapun. Aku yakin mereka sedang bersiap untuk beraksi saat mereka sudah mengetahui lokasi orang yang membawa Demonic Poison Stone Flower itu. Kita tunggu saja untuk waktu yang tepat, ucap Yongwarin setelah menilai situasi di sana. Dan baru saja dia berbicara begitu, sekumpulan sekte Serpent Dragon langsung gaduh dan berteriak dengan keras. Sepertinya mereka sudah mendapatkan lokasi orangnya. Ayo kita tunggu di balik sungai terlebih dahulu. Kenapa kita menunggu di sana? Tanya Nanwok. Lalu Yongwarin menjelaskan, orang yang sedang dikejar akan lebih memilih melewati sungai ketimbang di tengah pepohonan. Suara terikannya sudah berhenti. Mulai dari sini, cobalah agar tidak terdeteksi siapapun. Dan saat mereka menunggu di sana, muncul seseorang dari ujung sungai. Orang itu terus meminta tolong dengan kondisi tubuhnya yang berlumuran darah. Dan saat sekelompok Yongwarin menyadari hal itu, tiba-tiba saja ada sebuah serangan berupa telapak tangan yang besar menghantam orang yang meminta tolong itu. Dan saat ledakan itu mereda, muncullah seseorang yang juga menggenggam sebuah bunga di tangannya. Juga terlihat aura berwarna ungu yang mengerikan di sisinya. Orang itu, apa dia Flying Demonic Blood Lion? Ucap Master Mo dengan raut wajah yang sedikit ketakutan dan cemas. Auranya sangat menyeramkan. Apa kau tahu siapa dia? Tanya Yongwarin. Kemudian, Jungwook ikut berbicara. Jika kau harus memilih salah satu dari seniman bela diri expert di dunia bela diri demonic, dia adalah salah satu dari mereka. Tapi dia terlihat sedang dalam keadaan yang buruk, ucap Yongwarin. Dan saat dia memperhatikannya, dia menyadari sesuatu. Dia berucap dalam hatinya, itu Demonic Poison Stone Flower-nya. Jadi dia yang mendapatkannya, pikir Yongwarin. Dan saat dia sudah selesai memperhatikan, muncul beberapa orang yang dipimpin oleh Gocheok. Mereka semua mengepung Flying Demonic Blood Lion. Lalu Gocheok berkata, kau berhasil kabur sampai sini setelah membunuh orang-orang elit dari sekte kami. Flying Demonic Blood Lion memang tidak bisa dianggap remeh. Lalu Flying Demonic Blood Lion menjawab, hahaha, siapa sangka aku sampai dipojokkan oleh orang-orang lemah seperti kalian. Kalau bukan karena para bajingan kelentang, aku pasti sudah merobek tubuh kalian dengan mudah. Ucapnya dengan geram sambil mengeluarkan energi dari tubuhnya. Saat itu, Flying Demonic Blood Lion berkata, hahaha, siapa sangka aku akan sampai dipojokkan oleh orang-orang lemah seperti kalian. Kalau bukan karena para bajingan kelentang, aku pasti sudah merobek tubuh kalian dengan mudah. Tapi Gocheok dan pasukannya tidak mundur. Dia malah tersenyum dan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Gocheok berkata, Flying Demonic Blood Lion, apa kau tahu apa ini? Dan setelah dia menunjukkan itu, Flying Demonic Blood Lion terkejut. Tausan Needle Downpour? Bagaimana kau mendapatkannya? Lalu Gocheok menjawabnya, aku menggunakan uang yang cukup untuk mendapatkan ini. Tapi jangan kira kalau kami hanya punya satu. Saat selesai menjelaskan, pasukan yang lain ikut juga mengeluarkan item itu. Mengetahui hal itu, Flying Demonic Blood Lion mengamuk, dan dia langsung mengeluarkan energi dalamnya. Dia berkata, dasar, apa kau sungguh berpikir aku akan kalah karena senjata pencundang seperti itu? Pada saat dia sedang mengamuk, Gocheok langsung memberikan perintah kepada bawahannya, tembak! Dan para pasukannya dengan serentak lalu menembakkan apa yang ada di tangan mereka. Tapi Flying Demonic Blood Lion segera menghindar ledakan-ledakan itu. Dia mengainkan kedua tangannya dan sebuah tebasan energi menghalanginya dari ledakan itu. Dengan meledakkan energinya, dia melompat ke udara. Sementara mereka bertarung, Yongwarin masih bersembunyi dan memperhatikan dari jauh. Saat melihat apa yang dilakukan Flying Demonic Blood Lion, Yongwarin kaget. Tunggu, apa mungkin itu? Kembali ke pertempuran, Flying Demonic Blood Lion melompat menjauh dari sana untuk melarikan diri. Dan saat menggunakan energi sebesar itu, Gocheok pun terkejut. Dia berkata, bagaimana dia masih punya ki sebanyak ini? Dan saat Flying Demonic Blood Lion sedang melarikan diri, dia berkata, hahaha, kalian itu tidak ada apa-apanya.
Lalu Gojo kembali memerintahkan sisa-sisa pasukannya. Skuad Serpent Dragon kedua, tembak! Pasukan kedua itu lalu menembakkan senjatanya ke arah Flying Demonic Blood Lion. Dan kali ini serangan mereka tepat mengenainya, sehingga membuat dia terjatuh. Kemudian Gojo kembali memberikan perintah lagi. Flying Demonic Blood Lion sudah jatuh. Egg Sword Serpent Dragon, Egg Blade Serpent Dragon, bunuh dia dan dapatkan obat berharga itu. Dengan segera, dua pasukan itu menerjang menyerbu Flying Demonic Blood Lion yang masih terkapar di danau. Tapi saat mereka sedang menyerbu, ternyata Flying Demonic Blood Lion sudah sadarkan diri dan bangkit. Dia berkata, kalian tidak akan pernah menemukan bunga itu. Majulah kalian semua, aku akan kirim kalian ke neraka bersamaku. Lalu Flying Demonic Blood Lion melancarkan serangannya. Dimulai dengan mereka yang masih di atas, lalu kemudian yang ada di bawahnya. Dia membunuh semua yang menyerangnya dengan gampang. Sementara mereka sedang bertarung, Yongwarin dan bawahannya masih tetap memperhatikan dari jarak jauh yang aman. Lalu, Master Mo yang melihatnya mengkhawatirkan keadaan Yongwarin. Dia berucap dalam hatinya, aku belum pernah melihat pertumpahan darah yang semengerikan ini sebelumnya. Tuan Muda Yong seharusnya masih baru mengenal Jiang Hu. Bagaimana dia bisa tetap tenang melihat situasi yang sedang terjadi? Selang beberapa saat, tempuran di sana sudah selesai, yang berakhir dengan kematian Flying Demonic Blood Lion. Dan di sana, Gojo kembali memberikan perintah kepada pasukannya. Dia sudah mati, geledah tubuhnya, cari obat itu. Dengan segera, sisa pasukan yang ada menggeledah mayatnya. Tapi mereka tidak bisa menemukan bunga itu. Tidak ada apapun di sini, Tuan. Mendengar itu, Gojo sangat terkejut. Dia lalu berteriak, cari lagi, aku melihat dia membawanya tadi. Kita juga sangat dekat saat mengejarnya tadi. Jadi tidak mungkin dia menyembunyikannya di jalan. Cepat cari lagi, cari di sekitarnya. Gojo terus meminta para pasukannya untuk mencari obat itu sampai ketemu. Pada saat Yongwarin mengetahui situasinya, dia mengajak pergi Master Mo dan juga Jungwook dan Nanmo ke suatu tempat. Dan mereka lalu langsung beranjak dari sana. Dalam perjalanan itu, Yongwarin berkata, bunga itu tidak ada di Flying Demonic Blood Lion. Kurasa aku tahu di mana bunga itu berada. Mendengar itu, Master Mo bertanya, apa kamu serius? Lalu Yongwarin menjelaskan, iya, kemungkinan Flying Demonic Blood Lion menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Apa kau ingat saat dia membuat barir tadi? Barir air bukanlah bentuk pertahanan yang bagus. Memang bisa memblokir arah serangan senjata. Tapi itu juga berarti dia tidak bisa melihat musuh. Seharusnya dia bisa menahan serangan musuh dengan King Gong. Tapi melihat dia melakukan itu, ku yakin dia menghanyutkan bunga itu. Karena dia hanya perlu menelusuri sungai untuk menemukannya kembali. Dan saat mereka sedang menelusuri sungai itu, terdengar beberapa kelompok yang semakin mendekat. Menyadarinya, Yongwarin mempercepat pencariannya. Kita harus cepat, mereka pasti akan segera menyadarinya. Itu dia. Dan beruntungnya, saat mereka akan mempercepat pencariannya, di depan mereka menemukan bunga Demonic Poison Stone Flower. Mereka langsung turun dan mengambilnya. Demonic Poison Stone Flower, tolong pegang sebentar. Yongwarin meminta Jungwook untuk memegangi bunga itu sebentar. Dan dia lalu mengeluarkan sebuah bunga lain dari bajunya dan sebotol racun. Dia lalu meneteskan racun itu pada bunga yang dia bawa. Melihat itu, Master Mo bertanya, apa itu racun? Yongwarin menjawab, iya, ini racun. Dan setelah dibubuhi racun, bunga yang tadinya berwarna putih berubah menjadi warna ungu sama seperti bunga yang mereka cari. Lalu Master Mo melanjutkan, bukan hal yang baik seorang seniman bela diri ortodok membawa racun kemana-mana. Sementara itu, Yongwarin menutup kembali kotak yang dibawanya sambil menjawab, racun adalah alat yang sangat berguna. Karena kita sudah menaruh racun pada bunga ini, mereka pasti akan mengira kalau ini adalah Demonic Poison Stone Flower. Ini memang tidak bisa menipu mereka selamanya. Tapi ini sudah cukup memberikan waktu untuk kita pergi menjauh. Lalu Jungwook ikut berkata, ternyata mudah sekali. Padahal orang lain bertarung mati-matian untuk mendapatkan bunga itu. Siapa sangka kalau kita yang akan mendapatkannya meskipun kita hanya membuntuti dari belakang. Mendengar itu, Yongwarin lalu menjawab, kita hanya beruntung saja. Sekarang ayo kita pergi. Pada saat mereka akan pergi, dalam sekejap, bunga yang dipegang hilang dari genggamannya. Semua orang di sana terkejut karena orang yang mengambil bunga dari tangan Yongwarin adalah Flying Demonic Blood Lion sendiri. Setelah mengambil bunga itu, dia berkata, Demonic Poison Stone Flower ini adalah milikku. Master Mo dan pengawal lainnya terkejut dan khawatir karena Flying Demonic Blood Lion dekat dengan Yongwarin. Master Mo berteriak, Tuan Muda! Sementara itu, Yongwarin masih kebingungan dengan apa yang terjadi dalam hatinya. Dia berpikir,
Flying Demonic Blood Lion kenapa dia masih bisa bergerak. Dan saat dia sedang berpikir, Flying Demonic Blood Lion sudah mengumpulkan tenaga di tangannya dan menyerang Yongwarin. Dengan pukulan yang keras itu, Yongwarin terlempar cukup jauh. Melihat itu, mereka bertiga segera mengeluarkan pedangnya bersiap menghadapi Flying Demonic Blood Lion. Lalu, saat melihat Master Mo dan pengawalnya, Flying Demonic Blood Lion marah dan memakan bunga itu. Dia berkata, "Dasar tikus-tikus tak tahu diri, berani juga kalian ingin merebut ini. Sebenarnya, aku ingin meluangkan waktu untuk menyerap ini sepenuhnya. Tapi karena sekarang aku sudah menggunakan True Origin Key, akan kubunuh semua manusia di sini dengan tanganku sendiri dan mengembalikan energiku yang berkurang dengan cara itu." Sesaat setelah dia memakan bunga tadi, dia mengeluarkan energi Ki yang sangat besar dan meluap-luap. Dalam keadaan itu, Master Mo merasa ketakutan dan mulai gemetaran. Dia merasakan kekuatan yang baru dia temui kali ini. Dalam hatinya, dia bergumam, "Ini adalah pertama kalinya bagiku menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dalam pertarungan." Dia lalu membayangkan bagaimana Flying Demonic Blood Lion menghabisi orang-orang tadi. Lalu dia berucap, "Kalau seperti ini, aku akan mati." Tapi saat dia sedang ketakutan, Jungwook Namwook bergerak ke depannya dengan berani akan menghadapinya. Mereka bilang, "Tak pernah sekalipun aku meregangkan kakiku setelah menemukan tempat untuk bersantai. Julukan yang kami dapatkan adalah Ghost Blade, Rising Ghost Blade Jungwook Namwook. Mulai detik ini, sebagai warrior klan Tianzong, kami pasti akan melindungi Tuan Muda dan menghentikan Flying Demonic Blood Lion." Melihat tindakan yang mereka lakukan, Master Mo mencemaskannya dan mencoba menghentikan mereka. "Ah, jangan, musuh kita terlalu kuat, tolong jangan." Membalas Master Mo, mereka berkata, "Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dragon Flower Sword dan si bajingan itu juga sudah terkena racun." Lalu Master Mo tersadar. Benar, Tuan Muda mengganti Demonic Potion Stone Flower dengan bunga biasa yang diselimuti racun. Lalu Jungwook melanjutkan, "Dia sudah mengalami luka yang parah, terbakar karena True Origin Key, dan sekarang dia terkena racun. Kita masih punya kesempatan untuk menang, kita hanya perlu bertahan. Oke, aku duluan." Jungwook dan Namwook langsung menyerang ke arah Flying Demonic Blood Lion dengan cepat. Pada saat mereka mendekat, Flying Demonic Blood Lion langsung mengeluarkan sebuah teknik untuk menangkap mereka. Dia berkata, "Aku hargai kalian karena tidak kabur menjauh, tapi kalian juga tidak akan bisa mendekat." Kedua tangan miliknya berubah merah dan memajang menangkap Jungwook dan Namwook. Tapi saat dalam keadaan itu, Master Mo dari jauh ikut membantu dengan teknik pedangnya. Soaring Dragon Emperor Sword, Heavenly Thunder Ascending to Heaven. Sebuah kilauan petir emas muncul, dan Master Mo menerjang ke depan. Meskipun serangan itu sedikit mengenai Flying Demonic Blood Lion, itu tidak dapat melumpuhkannya. Malah itu membuatnya semakin marah. Dia lalu mengubah fokusnya dan berkata, "Dasar bocah-bocah tidak tahu diri." Flying Demonic Blood Lion lalu bersiap menyerang lagi. Tapi saat dia akan menyerang, kali ini dia merasakan sesuatu. Dan lalu membuat dirinya terpaksa menjauh dulu. Lalu membatalkan serangannya. Pada saat dia menjauh, dia merasakan tubuhnya tersakiti dan batuk darah. Dia lalu berucap, Ini racun. Apa ini upaya dari tetua Klentang? Bukan, kalau ini racun dari Klentang, organ dalamku pasti sudah meleleh, dan aku tidak akan bisa bangun lagi. Berarti..." Dan saat itu juga, Flying Demonic Blood Lion menyadari sesuatu, dan menatap ke arah terlemparnya Yongwarin. Dia lalu berteriak, "Berani sekali kalian mempermainkan orang tua seperti ini. Akan kuhancurkan tulang kalian sampai jadi debu dan meminumnya." Saat dia sedang memaki Master Mo dan kawannya, racun itu kembali bereaksi. Dan Master Mo yang ada di sana juga berucap, sama seperti yang dikatakan Rising Ghost Blade, Flying Demonic Blood Lion sudah mencapai batasnya. Hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi, dan kami bisa selamat. Pada saat Master Mo sedang berpikir, Flying Demonic Blood Lion malah tertawa dan berbicara kepada mereka lagi. "Hahaha, apa memang di tempat ini aku akan mati? Bukan kalah dari tetua Klentang, ataupun orang-orang dari sekte Serpent Dragon, tapi kalah dari tikus-tikus tak berdama. Tidak mungkin aku, Flying Demonic Blood Lion, mengalami takdir seperti ini kan?" Dia lalu melototi Master Mo dan yang lainnya. Dia lalu berkata lagi, "Tidak mungkin, aku yakin bocah yang aku tabrak sebelumnya itulah memegang Demonic Potion Stone Flower. Kalau memang begitu, aku pasti akan mengambilnya, apapun yang terjadi. Dan kalau dia sudah memakannya, aku tinggal merobek perutnya dan memeras sampainya keluar." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan energi Ki dan mulai berjalan. Lalu dalam sekejap dia melompat dengan cepat, menyerang Jungwook dan kembali mundur saat Master Mo menyerang.
dia lalu melakukan sebuah teknik shifting form into illusion. Dia menghilangkan keberadaannya dan langsung muncul kembali, lalu menyerang Namwok dengan keras. Jadi kali ini tersisa hanya Master Mo saja, dan Flying Demonic Bloodline sudah mendekatinya. Dalam keadaan itu, Master Mo berucap, "Bahaya, tidak mungkin bisa menghindari dari itu." Dalam keadaan genting, sebuah cahaya merah muncul dari kejauhan. Setelahnya, Yongwarin melesat ke arah Master Mo dan berhasil memotong tangan Flying Demonic Bloodline dengan serangannya. Kembali ke beberapa saat di mana Yongwarin terkapar karena serangan Flying Demonic Bloodline sebelumnya. Saat itu dia sedang bersandar di sebuah pohon dengan keadaan yang menyedihkan. Dia berucap, "Aku tidak menyangka kalau Flying Demonic Bloodline akan mengincarku dengan True Origin Ki. Sial, aku harus cepat berdiri, tapi tubuhku tidak mau bergerak." Lalu melihat kondisi tubuhnya yang sudah parah, tangan yang terluka, juga kakinya yang patah, pada saat-saat itu dia mengingat kembali apa yang dikatakan sebelumnya kepada para temannya. Saat itu dia berkata, "Tidak ada satupun orang di dunia murim ini yang mengetahui fakta lebih baik dariku." Lalu dia kemudian berkata, Warin, kau pikir kau tahu segala dan mau menyombongkan diri? Sekarang lihatlah keadaanmu." Dan saat dia sedang mengeluh, dia baru tersadar ada darah di kepalanya. Hah? Darah? Dia lalu mengusap darah di kepalanya. Dan di saat dia sedang melakukan itu, aura merah dari kakek tua yang dulu kembali muncul dan berusaha kembali merebut tubuhnya. Bersama dengan munculnya aura itu, ada suara yang berbisik, "Serahkan tubuhmu, serahkan tubuhmu, serahkan tubuhmu sekarang juga." Aura merah itu semakin banyak yang keluar. Lalu Yongwarin menyadari sesuatu. "Aku bisa merasakannya. Sesuatu yang ada di dalam diriku, aura dari Patua yang aku lihat sebelum mengalami regresi. Aku pernah meminjam aura itu saat duel melawan Master Mo. Kalau saat ini aku bisa menggunakannya lagi, aku pasti bisa mengalahkan Flying Demonic Bloodline." Dan saat dia sedang berpikir, bisikan suara itu semakin keras. "Serahkan tubuhmu, serahkan tubuhmu." Yongwarin lalu merasakan bahwa aura itu semakin kuat. "Aku bisa merasakan aura yang ingin merebut kembali tubuhku ini. Kalau aku menutup mata sebentar saja." Dan saat itu memang Yongwarin kelelahan. Dia tak sengaja menutup sedikit matanya, dan aura itu semakin melahap kesadarannya. Tapi di saat-saat terakhir, dia kembali meyakinkan dirinya dan berusaha bangkit melawan aura itu. Lagi, apa aku hanya akan bergantung pada aura ini? Sadarlah Yongwarin, sejak kapan kau bergantung pada aura tak dikenal seperti ini? Lalu Yongwarin kembali mendapatkan kesadarannya dan berusaha sekuat tenaga. Pada saat dia sedang berusaha itu, aura itu juga semakin memberontak. "Serahkan tubuhmu!" Tapi Yongwarin tetap melawan aura itu. "Diam! Tubuh ini adalah milikku. Hanya aku sendiri pemiliknya. Kau tak lebih dari sekedar hantu masa lalu. Kali ini aku pasti akan melindungi mereka, orang-orang yang kusayangi." Dan begitulah Yongwarin kembali mendapatkan kekuatan. Dia lalu langsung menyerang Flying Demonic Bloodline dan berhasil memotong salah satu tangannya. Flying Demonic Bloodline lalu segera menjauh dari sana. Dia berteriak, "Bocah sialan!" Dia lalu melihat ke arah Yongwarin dan melihat ada aura merah yang menyelimutinya. Dia lalu berkata, Apa? Bagaimana kau bisa memiliki aura itu?" Dia batuk darah lagi saat sedang berbicara. Sementara itu, Master Mo juga bisa melihat aura itu. Master Mo berucap, "Itu adalah aura yang sama seperti sebelumnya." Dan saat itu juga dua pengawal lainnya mendekat. "Hah? Kau datang tepat waktu, Tuan Muda." Mereka akhirnya berkumpul dan berbaris. Lalu Master Mo menjelaskan, sudah beberapa waktu berlalu sejak Flying Demonic Bloodline terkena racun. Dan dari awal dia juga menggunakan True Origin Ki secara terus-menerus. Sebentar lagi dia akan mati dengan sendirinya. Lalu Yongwarin berkata, "Ini adalah perintah pertama dariku. Kalian semua harus selamat." Pada saat dia sedang berbicara dengan mereka, Flying Demonic Bloodline juga sudah bersiap. Dia berkata, "Aku sudah mengalami dan menyaksikan banyak sekali kejadian aneh di dunia murid ini. Tapi kejadian ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Sekarang akan aku buang pikiran bisa kembali hidup-hidup." Dan setelah mengatakan banyak hal, dia lalu segera bersiap mengeluarkan sebuah serangan dari tangannya dan berkata, "Aku tak tahu bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan itu. Tapi berjuanglah dengan segala kekuatan yang kau miliki, anak muda." Beberapa saat setelah itu, Flying Demonic Bloodline menerjang yang disambut oleh Yongwarin beserta pengawalnya. Mereka melakukan serangan yang akan menentukan siapa yang akan hidup. Di sisi lain, Gocheok masih mengejar bunga tadi. Dia berteriak, "Bangsut!" Kemudian sambil terus mengejar, dalam hatinya berucap, "Pak tua sialan, siapa sangka dia akan sampai sejauh ini menggunakan True Origin Ki."
Dan saat dia sedang berpikir, tak sengaja dia melihat sebuah lapangan yang cukup luas, seperti bekas pertarungan. Dan dia pun turun untuk memeriksa apa yang terjadi di sini. Dan saat dia sedang memperhatikan, salah satu bawahannya memanggilnya. "Tuan muda, aku menemukannya. Dia sudah mokad," ucap bawahan itu yang menemukan mayat Flying Demonic Blood Lion. Gojek lalu bertanya, "Bagaimana dengan eliksir itu?" Tapi bawahannya itu hanya tertunduk dan diam. Melihat itu, Gojek marah dan berkata, "Kalau kau sampai berani bilang tidak ada, akan aku tebas kamu sekarang juga, bajingun." Dan memang bunga itu sudah tidak ada di sana. Lalu Gojek melihat ke sekitar dan memasang wajah kesal. Dia berucap, "Siapa dia? Siapa bajingan yang bertarung melawan Flying Demonic Blood Lion dan mendapatkan eliksirnya?" Setelah bertarung melawan Flying Demonic Lion Blood, Yongwarin bersama penjaganya terus melarikan diri dengan cepat. Jang Wok membawa Nang Wok di kudanya, sementara Master Mo menggendong Yongwarin. Mereka berlari secepat mereka bisa, menghindari kejaran Gocheok. Dalam perjalanan itu, Jang Wok berkata, "Aha, aku sendiri tidak percaya ini. Kita mengalahkan Flying Demonic Blood Lion." Mendengar itu, Master Mo menanggapi, "Bicara apa kau ini? Kalau dia bisa bertahan lebih lama lagi, kita semua pasti sudah mati di sana." Jang Wok mendengar itu tidak menyangkalnya. Dia menundukkan pandangannya dan berkata, "Itu memang hampir saja, tapi bukankah ada perkataan seperti ini? Mereka bertahan adalah mereka yang kuat." Pada akhirnya, Flying Demonic Blood Lion juga hanyalah seorang seniman bela diri di Jianghu. Dia juga melawan kita dengan segala kemampuannya yang tersisa kan? Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Yongwarin muntah darah. Master Mo yang bersamanya kaget. "Apa kau baik-baik saja?" Yongwarin lalu berkata, "Haha, Master Mo benar. Tidak ada kata ampun di Jianghu, dan tak ada yang menyangka kalau kita akan melawan Flying Demonic Blood Lion." Kemudian Yongwarin berpikir, tadi itu adalah situasi di mana siapa saja bisa mati. Lalu Yongwarin langsung mengeluarkan bunga beracun itu dan berkata dengan tegas, melindungi keluarga dan klan dari ancaman apapun bukan hanya omong kosong saja. Kedepannya pasti tidak akan mudah. Akan ada lebih banyak hari seperti hari ini, di mana nyawa harus dipertaruhkan. Lalu Yongwarin berkata kepada mereka semua, itulah kenapa Master Mo dan Rising Ghost Blade juga harus bertambah kuat. Mendengar itu, Jang Wok langsung membalas, "Itu sudah pasti." Lalu Master Mo bertanya sesuatu, "Oh iya, Tuan Muda Yong, sepertinya ada sesuatu yang harus kau beritahu pada kami, bukan?" Yongwarin hanya diam mendengar hal itu. Lalu Master Mo bertanya, "Aura merah yang kau keluarkan?" Jang Wok juga berkata, "Kalau diingat lagi, aura yang tadi itu memang tidak terasa seperti aura klan Tianzong, malah terasa seperti sesuatu yang mirip dengan energi milik Flying Demonic Blood Lion. Jangan bilang kalau Tuan Muda adalah praktisi demonic art." Mendengar pertanyaan itu, Master Mo sangat kaget. Yongwarin lalu berpikir, "Sial, kalau aku katakan kebenarannya, aku harus menjelaskan tentang regresiku. Dan kalau aku melakukan itu, masa depan akan semakin berubah. Mungkin sekarang masih belum saatnya." Setelah berpikir seperti itu, Yongwarin membalas, "Bukan begitu, akan kujelaskan lain kali." Mendengar jawabannya, Master Mo kecewa dan membentaknya, "Kami di sini mempertaruhkan nyawa untukmu. Apa kau masih mau menyembunyikan sesuatu dari kami?" Saat Master Mo berkata seperti itu, Yongwarin malah batuk darah lagi. Lalu Yongwarin membalasnya, "Benar, kita melewati hari ini dengan nyawa kita sebagai taruhannya. Jadi kalau waktunya sudah tiba, kalianlah yang akan aku beritahu pertama." Melihat kondisi Yongwarin, Master Mo mengajak berhenti. Dia menurunkan Yongwarin dan berkata, "Tuan Muda Yong, sepertinya kau kesakitan. Bagaimana kalau kita pergi ke klan Jegal untuk mendapatkan perawatan di sana?" Mendengar itu, Yongwarin menjawab, "Tidak, Gocheok dan Sekte Serpent Dragon pasti masih mencari kita. Kalau kita pergi ke klan Jegal pada situasi seperti ini, nanti hanya akan menimbulkan konflik antar klan yang tidak diperlukan. Untuk sekarang, kita akan pergi ke Gunung Wudang. Aku dengar ada tabib hebat di sana." Yongwarin menghadap ke Gunung Wudang. Lalu Master Mo bertanya lagi, "Tabib di Gunung Wudang?" Yongwarin pun menjawab, "Iya, mereka adalah orang-orang dari keluarga Hae. Di Gunung Wudang itu sendiri, ada seorang anak kecil yang sedang mengambil herbal di sana bersama peliharaannya. Anak kecil itu mengejar kucing yang terus berlarian dengan cepat. Dia pun berteriak, 'Baik Seol, jangan jauh-jauh. Gunung Wudang ini cukup berbahaya. Aku tidak bohong loh.' Tapi saat dia berkata seperti itu,
Kucing itu hanya memperhatikan sebentar dan kembali berlari. Anak itu pun berteriak lagi, "Baik Seol, kau mau kemana?" Kucing itu terus berlari, hingga akhirnya dia menuju ke semak-semak. Tapi setelah melihat ke dalam semak-semak itu, kucingnya kaget. Dia kembali mengeluarkan dirinya dari sana. Sedangkan anak tadi menghampiri dan menangkapnya. "Kena kau dasar anak nakal." Saat dia sedang memegangi kucing putih itu, dia mendengar suara-suara dari semak-semak dan kemudian memperhatikan semak-semak tersebut. Setelah memperhatikan beberapa saat, Yongwarin bersama pengawalnya muncul begitu saja. Yongwarin dengan wajah yang masih berlumuran darah menangis dan berkata, akhirnya ada orang." Sementara anak kecil dan kucing itu sangat kaget dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, Yongwarin sudah berbaring tidur di dalam sebuah rumah. Lukanya juga sudah dibersihkan dan diobati. Lalu tiba-tiba saja dia terbangun dan berteriak, "Playing Demonic Blood Lion!" Saat dia terbangun, Yongwarin langsung memperhatikan kedua tangannya yang sudah dibalut perban. Dia memperhatikan sekitar dan bergumam, "Lukaku mulai sembuh, berarti tempat ini adalah..." Saat dia sedang berpikir, anak kecil tadi membuka pintu ruangan itu. "Oh, kau sudah bangun." Anak kecil itu berkata lagi, "Lukamu cukup parah, jadi aku akan membawamu kemari. Ini adalah klinik kecil milik kakekku." Anak kecil itu kemudian masuk sambil membawa sebuah wadah. Dia meletakkan wadah itu sambil berkata, "Tolong tunggu sebentar, akan kusiapkan teh herbal untukmu." Mendengar itu, Yongwarin bertanya, "Kalau boleh tahu, apa nama kakekmu itu Haedeokgong?" Anak itu pun menjawab, "Yap, kau benar." Yongwarin kembali bertanya, "Berarti namamu Hae Chelyong?" Mendengarnya, anak itu sangat terkejut. "Hah? Kenapa kau bisa tahu namaku?" Yongwarin memperhatikan Hae Chelyong sambil berkata dalam hatinya, "Akhirnya ketemu. Alasan kenapa aku sangat ingin ke Gunung Udang, bahkan sampai menggunakan kain jegel sebagai alasan untuk pergi, adalah karena anak ini." Yongwarin lalu mengingat kehidupan dia sebelumnya. Dia adalah kunci yang sempurna untuk menyempurnakan seni bela diri klan Tianzong. Dan dia adalah orang yang ditakdirkan menjadi seniman bela diri terhebat di Jianghu di masa depan. The Supreme One of the World, Hae Chelyong. Sebelum aku regresi, ada sebuah kompetisi legendaris yang memperebutkan buku manual bela diri di Jianghu. Sebuah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bahkan melibatkan 5 keluarga agung, sekte-sekte unortodok, dan paksi-paksi demonik. Pertempuran sekali seumur hidup dengan skala yang tak terbayangkan. Alasan kenapa Jianghu sampai gempar hanya karena buku manual ini adalah karena manual ini mendefinisikan ulang seni bela diri, mengungkapkan jika tubuh manusia mengandung kebaikan dan kejahatan. Ketika kebaikan dan kejahatan, seni ortodok dan demonic art bersatu dalam harmoni, seseorang akan dapat melampaui batasan sebagai seorang manusia. Tulisan itu datang dari pencerahan terakhir Zhang Chanpeng, pendiri Wudang dan Master Transcendent yang telah naik ke keabadian, Tai Chi Mysterious Heavenly Scripture. Yongwarin kembali memperhatikan Hae Chelyong. Di kehidupanku sebelumnya, anak ini adalah orang yang berhasil mendapatkan itu. Keluarganya menemukan itu saat sedang mengumpulkan bahan herbal untuk membuat obat, murni secara kebetulan. The Supreme One of the World, Hae Chelyong. Hanya karena buku manual itu, seseorang yang awalnya biasa saja bisa menjadi seniman bela diri terhebat di Jianghu. Kalau saja aku bisa mendapatkan Tai Chi Mysterious Heavenly Scripture yang memuat tentang kebaikan dan kejahatan itu, aku pasti bisa memenuhi keinginan yang telah lama diharapkan oleh keluargaku. Hae Chelyong terus menumbuk herbal di sana sambil menatap aneh kepada Yongwarin. Sementara itu, Yongwarin terus memikirkannya. Tidak ada yang menyangka kalau anak kecil ini akan menjadi seniman bela diri terkuat di masa depan. Aku kira akan ada sesuatu yang lebih dramatis saat kami bertemu. Saat dia sedang melamun, ada seekor lalat yang hinggap di wajah Hae Chelyong. Dan saat lalat itu akan terbang, Hae Chelyong segera menangkap lalat itu dengan tangannya. Melihat gerakan itu, Yongwarin kaget dan bertanya, "Gerakan itu, apa kau belajar seni bela diri?" Hae Chelyong menjawab, "Ah, kakek yang mengajariku ini." Saat dia akan bertanya lagi, kakek Hae Chelyong datang ke sana tersenyum dan menyapa, "Oh, ternyata sudah bangun." Yongwarin melihat ke arahnya dan bergumam, "Haedeokgong." Haedeokgong lalu mengajak Yongwarin ke tempat pengawalnya. Saat dia sampai di sana, mereka langsung menyapa Yongwarin. Mereka berempat lalu memberi hormat kepada Haedeokgong. Yongwarin pun berkata, "Namaku Yongwarin dari klan Tianzong Henan. Terima kasih sudah merawatku."
Hai Deokgong lalu menjawab, tidak usah berterima kasih, ini sudah tugasku. Lalu Hai Deokgong kembali bertanya, tapi klan Tianzhong di Henan, apa yang membawamu jauh-jauh ke sini? Mendengar itu, mereka bertiga melirik ke Yongwarin menunggu dia untuk menjawab. Kemudian dengan tersenyum, Yongwarin menjawab, kami datang untuk mencari ginseng liar. Hai Deokgong lalu bertanya lagi, ginseng liar? Meskipun kami menjual herbal di sini, tapi ginseng liar itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Kenapa kalian mencari ginseng liar? Mendengar itu, Yongwarin menjawab sambil berpura-pura. Sebenarnya, ibuku sedang sakit. Saat aku sakit, orang tuaku selalu merawatku dengan penuh kasih sayang mereka. Berkat mereka, aku jadi bisa berpergian dan menjelajahi dunia. Tapi aku dengar kabar kalau ibuku jatuh sakit. Ada yang bilang kalau ginseng liar bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi aku mendaki Gunung Wudang untuk mencari ginseng liar. Tapi aku malah tersesat. Melihat tingkah Yongwarin, Master Mo berkata dalam hatinya, bukankah Nyonya sedang dalam keadaan sehat saat kami pergi? Tuan Muda Yong, kenapa harus berbohong seperti itu? Kalau ketahuan bisa gawat. Tapi kecemasan Master Mo itu sia-sia. Kebohongan Yongwarin berhasil. Hai Deokgong menangis mendengar cerita itu. Kau memang anak yang berbakti. Perjuanganmu pada keluarga sangat patut untuk diapresiasi. Hai Deokgong berlari ke rumahnya sambil berteriak, ayo kita cari ginseng liar sekarang juga. Melihat rencana Yongwarin berhasil, pengawalnya hanya terbengong saja dan tidak berkata-kata. Beberapa saat kemudian, setelah mempersiapkan segalanya, mereka akhirnya pergi ke dalam Gunung Wudang. Mereka langsung mencari ginseng liar itu. Master Mo yang juga ikut ke sana kecapean. Dia berkata dalam hatinya, aku yakin kalau cerita pencarian ginseng liar itu cuma bohongan. Tapi melihatnya sangat bersemangat begitu, mungkin ceritanya benar. Melihat Master Mo yang diam saja, Yongwarin pun berkata, Master Mo jangan hanya diam saja. Ayo cepat cari lagi. Tai Chi, maksudku ginseng liar harus segera ditemukan untuk kesembuhan ibuku. Melihat keseriusan di wajah Yongwarin, Master Mo dan yang lainnya segera mencari kembali. Tak terasa karena mereka sibuk mencari, hari telah menjerang sore. Hai Deokgong menghentikan pencariannya. Dia pun berkata, sayang sekali, tapi sepertinya kita harus sudahi dulu untuk hari ini. Mendengar itu, Yongwarin dan pengawalnya menunduk lemas. Mereka semua akhirnya mengakhiri itu dan pulang lagi ke rumah. Sambil beristirahat, Yongwarin berkata dalam hatinya, aku memang tidak berharap bisa menemukan hari ini. Tapi ini tetap disayangkan. Meskipun aku tahu tentang masa depan, beberapa hal tetap tidak bisa didapatkan dengan mudah. Lalu Hai Deokgong berkata kepada Yongwarin, kalau kau mau mengatakan tempatmu menginap, aku pastikan akan mengirimkannya pada saat sudah ketemu. Oh, kau berasal dari klan Tianzhong di Henan bukan? Apa aku kirim ke sana saja ya? Mendengar itu, Yongwarin berterima kasih karena sudah pengertian. Dia lalu menatap ke Gunung Wudang dan kembali memberi hormat kepada Hai Deokgong. Tapi tetua, aku minta maaf. Aku ingin di sini dulu selama beberapa hari untuk mencari ginsengnya. Apa tidak masalah? Setelah meminta izin, Hai Deokgong memperbolehkannya. Di ruangannya, Yongwarin sedang berlatih sendiri. Dia lalu berpikir, kemarin aku memeriksa tempat yang sering dikunjungi Hai Deokgong. Kalau kami mencari di tempat-tempat itu, seharusnya kami bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan buku manual rahasia itu. Ini saja sudah seperti keberuntungan. Karena tanpa petunjuk apapun, pasti akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Keesokan paginya, Yongwarin keluar dari kamarnya dan bertemu dengan Hai Deokgong yang sedang menyortir tanaman herbal. Dia pun menyapanya. Mereka lalu duduk berdua di depan teras. Hai Deokgong lalu berkata, apa hari ini kau mau ke gunung dan mencari lagi bersamaku? Mendengar itu, Yongwarin menjawab, tidak usah tetua, aku akan mencarinya sendiri. Mendengar jawabannya, Hai Deokgong berkata lagi, baiklah kalau itu maumu. Yongwarin lalu bertanya lagi, omong-omong di mana Chaolyong? Saat Hai Deokgong akan menjawab, tepat di depan mereka Hai Chaolyong berlari ketakutan bersama kucingnya. Melihatnya yang ketakutan, Hai Deokgong pun bertanya, ada apa? Kenapa kau lari seperti ada harimau yang mengejarmu? Lalu Hai Chaolyong menjelaskan, saat aku sedang berburu dengan Baekseol pagi ini, ada beberapa orang yang mau menangkapnya. Jadi aku lari dari mereka. Mendengar hal itu, Hai Deokgong lalu menjelaskan kepada Yongwarin.
Memang ada beberapa seniman bela diri yang kadang-kadang naik ke gunung dan mencoba untuk mengambil kucing itu. Mereka pasti melihatnya sebagai makhluk spiritual. Saat mereka sedang mengobrol, orang yang mengejarnya tiba di sana. Mereka pun berteriak, "Itu dia!" Lalu wanita muda di sana berkata kepada He Chelyong, "Ternyata kau cukup cepat juga ya. Jadi kau pemilik kucing itu. Jual kucingnya kepadaku." He Chelyong menjawabnya dengan tegas, "Tidak mau, baik Seol tidak dijual." Mendengar itu, wanita itu kesal. Dia pun menjawab, "Kenapa tidak? Aku akan membayarnya dengan uang yang banyak." He Chelyong kembali berteriak, "Tidak!" Mendengar ada keributan di luar, Master Mo dan Turi Sing Ghost Blade ikut keluar dari ruangan mereka. "Ada apa ini?" Mereka segera bergabung dengan Hyung Warin. Kemudian He Dekong meminta maaf. "Aku minta maaf, tapi Baekseol sudah seperti keluarga bagi kami. Jadi kami tidak bisa menjualnya." Mendengar itu, wanita itu tadi tetap saja arogan. "Hah? Kalau bukan aku, mungkin akan ada orang lain yang akan mengambilnya secara paksa. Jadi sebaiknya anggap ini sebagai keberuntungan, kan aku masih memberi kalian kesempatan." Saat melihat anak itu, Hyung Warin teringat sesuatu dalam hatinya. Dia berkata, "Anak yang kurang ajar ini mengingatkanku pada diriku yang dulu." Setelah berpikir seperti itu, Hyung Warin mencoba melerai mereka. Nona muda menuntut sesuatu pada hal yang tidak mau orang lain jual itu adalah hal yang salah. Saat Hyung Warin mencoba menenangkannya, seorang pengawal langsung maju dan menghunuskan pedang sambil berkata, "Jangan ikut campur. Apa kau tahu dengan siapa kau berurusan?" Lalu Hyung Warin menjawab, "Dan kau sendiri siapa sampai memberikan ancaman seperti itu?" Pengawal itu lalu berkata lagi, "Kami dari klan Jaegal. Dan wanita muda ini adalah putri bungsu dari pemimpin klan Jaegal." Mendengar hal itu, Hyung Warin langsung teringat. Tunggu, kalau dia adalah putri bungsu dari pemimpin klan Jaegal, berarti dia adalah adik dari Jaegal Chelyong atau tunanganku. Dia adalah Jaegal Yohye. Tidak heran para penjaga itu sangat mematuhi dirinya. Lalu Hyung Warin langsung memberikan hormat. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan nona muda klan Jaegal. Akan tetapi penjaga klan Jaegal itu terus bersikap arogan. "Memangnya kau ini dari mana?" Melihat sikap penjaga yang terus arogan, Jang Wok langsung maju dan memarahinya. "Aku sudah muak dengan sikapmu. Berani sekali kau meninggikan kepalamu padahal cuma penjaga biasa. Kami ini dari Henan." Saat mereka berdua sedang bertengkar, Hyung Warin melerai mereka. "Cukup, kami ini cuma pengembara yang sedang mengunjungi Gunung Wudang." Kemudian Hyung Warin mendekat ke mereka. Tapi saat dia mendekat, Jaegal Yohye langsung menutup wajahnya dengan kipas dan berkata, Aku tidak sudi bicara dengan orang yang bahkan tidak mau mengungkapkan dari mana asalnya." Jaegal Yohye lalu menghampiri He Chelyong dan berkata dengan sombong, "Hei bocah, aku akan memberimu dua pilihan. Jual kucing itu untuk dapat uang, atau membiarkanku merebutnya darimu." He Chelyong memeluk kucing putihnya dengan rasa ketakutan. Dan saat dia sedang memeluknya, tiba-tiba saja He Chelyong melihat Hyung Warin melambaikan tangan ke arahnya. Hyung Warin lalu memberikan isyarat, "Aku akan mengalihkan perhatian mereka, jadi kau lari saja, oke?" Sementara itu, He Chelyong masih diganggu oleh Jaegal Yohye. Saat itulah Hyung Warin menghampiri mereka. Nona muda, sebenarnya masih ada pilihan ketiga." Jaegal Yohye kemudian melihat ke arah Hyung Warin. Dia lalu bertanya dengan wajah yang kesal, "Pilihan ketiga?" Dan di saat mereka berdua sedang mengobrol, He Chelyong mengambil kesempatan itu untuk melempar kucingnya. Dia pun berkata, "Baekseol, lari!" Baekseol tidak membuang kesempatan itu dan langsung kabur dengan cepat dari sana. Karena kucing itu sudah kabur, Jaegal Yohye memarahi Hyung Warin. "Ah tidak, kenapa kau ikut campur urusanku?" Hyung Warin lalu menjawab dengan tenang, "Kalau kucing itu kabur, berarti tinggal menangkapnya kan? Lagi pula dengan begitu, anak itu tidak bisa melakukan apapun." Jaegal Yohye semakin kesal mendengar jawaban Hyung Warin. Dia lalu memerintahkan pengawalnya, "Cepat, tangkap kucing itu." Dengan segera, para pengawalnya menyebar dengan cepat untuk mencari keberadaan kucing putih itu. Terlihat Jaegal Yohye sangat kesal kepada Hyung Warin dan He Chelyong. Sementara mereka berdua saling menatap dan memberikan kode bahwa rencana mereka sudah berhasil, tak terasa sore hari pun tiba. Para pengawal yang disuruh untuk mencari kucing itu kembali tanpa membuahkan hasil. Pemimpin mereka lalu menghampiri Jaegal Yohye. "Lapor Nona, kami kehilangan jejaknya." Jaegal Yohye malah memarahi mereka karena mereka tidak berhasil menangkap seekor kucing.
Apa kalian ingin bilang kalau warrior dari klan kita tak ada yang bisa menangkap seekor kucing? Kemudian salah seorang dari para pengawal menjawab, itu bukan kucing biasa. Tidak diragukan lagi, kucing itu pasti makhluk spiritual. Jagal Yohye lalu menjawab lagi, kucing itu pasti ada di sekte Wudang, jadi kita kembali saja. Sementara itu, Master Mo yang menyaksikannya, dia berbisik kepada Yong Warin, Tuan Muda Yong, jika dia adalah putri sulung pemimpin klan Jaegal, berarti dia adalah Jaegal Yohye kan? Karena sikapnya itu, dia juga sampai memiliki julukan sendiri. Di saat yang bersamaan, Yong Warin membayangkan siapa itu Jaegal Yohye. Jaegal Yohye adalah perempuan yang mengungguli para jenius klan untuk menjadi wakil kepala Pavilion Intelijen. Dengan pikiran seperti itu, Yong Warin menjawab, untuk sekarang sebaiknya kita sembunyikan dulu identitas kita. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Jaegal Yohye di situasi seperti ini. Selain itu, masih ada hal yang harus kita temukan di Gunung Wudang ini. Yong Warin dan Master Mo kemudian hendak kembali ke ruangan mereka. Tapi sebelum ke sana, Yong Warin menghampiri Hai Chelyong terlebih dahulu. Dia berkata kepadanya, apa kau khawatir soal Baekseol? Hai Chelyong pun mengiyakannya. Yong Warin lalu mencoba menenangkan Hai Chelyong. Sambil mengusap kepalanya, Yong Warin berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan pernah bisa menangkapnya. Kau tahu kan seberapa cepat Baekseol? Ternyata saat Yong Warin sedang menenangkan Hai Chelyong, dari jauh Master Mo memperhatikannya. Master Mo bergumam dalam hatinya, kamu sudah banyak berubah Tuan Muda. Setelah pertengkaran sore hari itu selesai, malam pun tiba. Di malam itu, Hai Daegong membawa 2 gelas bir kepada Jungwook dan Namwook. Hai Daegong berkata, terima kasih untuk bantuan kalian hari ini. Aku sudah menyiapkan wine obat untuk kalian. Melihat kedua wine yang berbusa itu, Jungwook langsung mengeluarkan air liur. Oh, tidak perlu repot-repot begitu. Hai Daegong kemudian menjawab, oh ayolah jangan menolak. Tapi saat dia berkata seperti itu, Namwook dan Jungwook sudah mengambil kedua wine itu dan langsung meminumnya dengan rakus. Wajah mereka memerah dan terlihat sangat senang. Mantap, ini enak sekali. Saat mereka sedang meminum wine itu, ternyata Master Mo memperhatikan dari belakang tembok. Tapi dia hanya diam saja. Hai Daegong yang melihat wine mereka sudah habis, berinisiatif untuk pergi dan mengambilnya lagi. Dia pun berkata, tunggu sebentar, akan kubawakan lagi. Begitu juga dengan Master Mo, dia langsung meninggalkan tempat itu. Tapi di saat dia akan pergi ke ruangannya, dia melihat Yong Warin dan Hai Chelyong sedang berhadapan. Master Mo pun berkata, mereka melakukan sparring. Master Mo juga melihat ke arah Hai Chelyong. Kuda-kuda anak itu cukup bagus. Dia sudah belajar tentang seni bela diri ya. Master Mo lalu berhenti dulu dan melihat mereka. Saat itu, Hai Chelyong langsung menyerang Yong Warin. Dengan tenang, Yong Warin menangkis serangan itu dengan mudah. Melihat teknik yang digunakan oleh Yong Warin untuk menahan serangan Hai Chelyong, Master Mo pun terkejut. Tidak mungkin teknik itu. Walaupun lawannya anak kecil, tapi jelas sekali kalau dia sudah cukup terlatih dengan seni bela diri. Dia bisa menangkis serangan hanya dengan ranting pohon yang diisi dengan kekuatan ajur bambu sword. Mereka bilang kalau orang jenius berkembang dalam kecepatan yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Tapi ini sudah di luar bayangan bukan? Malam itu akhirnya mereka habiskan dengan latihan tanding bersama. Kemudian keesokan harinya, Yong Warin bangun pagi-pagi. Dia kemudian berjalan ke halaman depan. Tapi siapa sangka saat dia berjalan ke halaman depan, dia menemui Jaegal Yohye. Melihat itu, Yong Warin pun langsung menyapanya. Nona Jaegal, selamat pagi. Dengan wajah yang masih terlihat sangat kesal, Jaegal Yohye menjawab, terserahlah, tunggu saja, aku pasti akan menangkap kucing itu dan menjadikannya milikku. Yong Warin hanya tersenyum dan bertanya, kenapa kau tidak mencarinya saja sekarang? Jaegal Yohye lalu menjawab, aku lagi ada urusan kali ini. Tapi aku pasti akan menangkap kucing itu lain kali saat aku kembali. Setelah berkata seperti itu, Jaegal Yohye berbalik dan pergi menuju pasukannya. Melihat itu, Yong Warin melambaikan tangan dan berkata, hati-hati di jalan. Jaegal Yohye kembali menatap Yong Warin dengan tajam. Dia berkata, sebentar, kalau diingat lagi aku dengar kemarin kalian dari Henan. Dari sekte mana kalian? Yong Warin tersenyum lalu menjawab, cuma sebuah aula kecil di Henan. Kau tidak akan tahu itu, Nona Jaegal. Mendengar jawaban Yong Warin, malah membuat perasaan Jaegal Yohye semakin kesal. Dia tidak bertanya lagi dan langsung pergi menuju pasukannya. Yong Warin melihat kepergian mereka, dia bergumam dalam hatinya. Dia pasti sangat kesal. Aku hanya bisa berharap tidak akan bertemu dengannya di klan Jaegal. Sementara itu, Jaegal Yohye yang pergi bersama pasukannya
meninggalkan tempat itu dengan rasa kesal yang sangat besar. Dia berkata dalam hatinya, sial, berbohong sampai akhir. Dengan level kekuatan seperti itu, dia mengaku berasal dari semacam aula kecil, bahkan kekuatan orang-orang lainnya juga tidak biasa. Jagal Yohye kemudian memerintahkan kepada para pasukannya, selidiki mereka, cari tahu dari mana mereka berasal, dari keluarga mana, seni bela diri apa yang mereka pelajari, semuanya. Lalu pasukan itu serentak menjawabnya, baik Nona. Setelah mereka pergi, Yongwarin lanjut mencari buku yang ingin dia temukan. Dia pergi ke hutan seorang diri. Dia menuruti jalan setapak kecil, mencari di semak-semak dan bahkan dia mencari ke dalam aliran sungai. Dia terus mencari hingga ke atas pohon juga. Dan setelah mencari di segala tempat, dia berucap dalam hatinya, aku sudah mencari di semua tempat di sekitar sini, tapi aku bahkan tidak menemukan petunjuk sekecil apapun. Saat di atas pohon, dia melihat ke bawah dan merenung. Kami tidak bisa terus berada di tempat ini hanya untuk mencari buku manual itu selamanya. Dan saat matahari terbenam, kami akan terjebak pada hari berikutnya. Sepertinya sekarang sudah waktunya. Yongharin langsung pulang dan menemui temannya. Dia langsung menjelaskan, kalian semua dengarkan ini, kita akan pergi sesaat setelah semuanya siap. Mendengar itu, Jang Wok menjawab, jujur saja tubuhku sudah gatal ingin bergerak. Master Mo pun menjawab, baik, aku akan mulai berkemas secepatnya. Dan akhirnya mereka bertiga bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Saat tersisa hanya Yongwarin di sana. Dari jauh, Hai Chelyong berlari dan berteriak memanggilnya, kakak, tolong bantu aku. Yongwarin lalu bertanya, ada apa? Hai Chelyong kemudian menangis lalu menjelaskan, baik Seol, dia pasti terluka. Kemudian dia menunjuk sebuah gumpalan bulu kucing di kedua tangannya. Yongwarin kemudian melihat itu dan bergumam. Dia sudah berlarian menghindari dari pengejaran orang-orang itu, dan sekarang dia sampai melukai dirinya sendiri. Di saat Yongwarin sedang berpikir, Hai Chelyong kembali berkata, seharusnya dia sudah kembali sekarang, tapi masih belum ada juga, berarti kemungkinan besar dia sedang terluka parah. Yongwarin kemudian bertanya lagi, apa kau tahu di mana wilayah Baek Seol? Hai Chelyong malah balik bertanya, wilayah? Lalu Yongwarin menjelaskan, ya mungkin tempat pertama kali kau bertemu dengannya. Dengar itu, Hai Chelyong menjawab dengan yakin, iya aku tahu. Yongwarin kemudian berbalik, dia berkata, ayo kita bergegas, aku akan membantumu. Mendengar itu, Hai Chelyong tidak percaya dan dia bertanya lagi, benarkah? Yongwarin lalu tersenyum dan menjawab, Baek Seol sudah seperti keluarga bagimu, tentu saja aku akan membantumu. Tidak berlama-lama, Hai Chelyong setuju dengan bantuan Yongwarin. Dan setelah itu, Yongwarin mengendong Hai Chelyong dan bergegas dengan cepat menuju tempat persembunyian wilayah Baek Seol. Hai Chelyong berkata, di sana, di sebelah sana. Mendengar itu, Yongwarin segera menuju ke arah yang ditentukan oleh Hai Chelyong. Sesampainya di sana, Yongwarin melihat tebing yang tinggi. Yongwarin lalu bertanya, jadi maksudmu ada di sebelah sini? Hai Chelyong pun mengangguk mengiyakannya. Setelahnya, mereka berdua lalu memanggil-manggil Baek Seol. Baek Seol, Baek Seol. Saat mereka berdua berpencar, Hai Chelyong memanggilnya, kakak, sebelah sini. Hai Chelyong lalu menangis sambil menunjukkan sesuatu. Ini bulunya Baek Seol dan dia sedang berdarah. Yongwarin kemudian melihat darah itu dari dekat. Dia bergumam, dia tidak jauh dari sini. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan mencari Baek Seol. Mereka terus mencari sambil memanggil namanya. Baek Seol, di mana kau? Yongwarin kemudian menenangkan lagi. Jangan khawatir, seharusnya dia tidak jauh dari sini. Kita cari lagi. Dan saat dia melihat ke arah semak-semak, Yongwarin pun terkejut. Dia melihat ada sebuah batu besar menjulang tinggi. Dia lalu memanggil Hai Chelyong. Dia ada di sini Chelyong. Mereka berdua kemudian masuk ke rumput itu dan menghampirinya. Saat mendekati batu itu, Yongwarin merasakan sesuatu. Angin. Dia pun berkata, sepertinya ada ruangan di balik batu ini. Mundurlah sedikit. Lalu Yongwarin mencoba mengeluarkan tenaganya untuk mengangkat batu itu. Wajahnya memerah dan keringat bercucuran. Dan setelah beberapa saat mencoba, ternyata batunya tidak bergerak sedikit pun. Dia lalu mencoba lagi tapi tetap saja itu tidak bergerak. Kemudian dia berkata, batunya tidak mau bergerak. Sialan, kiku tidak cukup untuk ini. Apa aku panggil Master Mo dan Turising Ghost Blade saja? Di saat dia sedang berpikir keras, Hai Chelyong memanggilnya. Kakak, ada lubang di sini. Yongwarin kemudian menghampiri dan berkata, hahaha, lubang itu pasti muncul saat aku menggerakkan batu ini. Tapi Hai Chelyong kemudian berkata, tidak, lubang itu memang sudah ada sejak awal. Mendengar itu, wajah Yongwarin langsung menjadi pucat. Kemudian mereka melihat ke lubang itu, dan Hai Chelyong berkata,
Sepertinya Baekseol masuk melalui lubang ini. Yongharin langsung mengambil inisiatif, dia segera masuk ke lubang itu. Ini cukup berbahaya, jadi akan kuperiksa dulu. Yongharin berusaha memasuki lubang itu dengan badannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil masuk. Pada saat di dalam gua, dia langsung memperhatikan isi gua itu. Dia pun berkata dalam hatinya, ruangan yang cukup luas. Kenapa bisa ada gua seluas ini di balik sebuah batu besar? Dan saat dia sedang berjalan menelusuri gua itu, tiba-tiba saja ada cahaya menyilaukan menerangi tempat itu. Yongharin pun menutup matanya. Cahaya apa itu? Di saat dia melihat ke arah cahayanya, Yongharin melihat ada seorang yang duduk bersila di sana. Dalam hatinya dia berkata, ada seseorang? Yongharin lalu memperhatikan seluruh ruangannya. Kemudian dia melihat ada sebuah simbol besar di belakang pria itu. Yongharin pun berkata, simbol Tai Chi? Kalau begitu, orang itu adalah master sejati dari Tai Chi Mysterious Heavenly Scripture, Jiang Sambong. Akhirnya aku menemukannya. Di saat dia sedang memperhatikan simbol besar itu, tak sengaja di sebelah anak tangga, Yongharin melihat ada sedikit berkas darah. Dia langsung menyelidikinya, dan di dekatnya dia menemukan Baekseol. Saat Yongharin menemukannya, Baekseol langsung tertidur karena lemas. Dia kemudian memperhatikan lagi master Tai Chi itu. Tidak berlama-lama, Yongharin segera keluar dan membawa Baekseol. Setelah sampai keluar, dia langsung berkata kepada He Chelyong, aku menemukan Baekseol. Dan di tangannya, Baekseol sudah siuman. He Chelyong sangat senang saat melihat Baekseol yang sudah tersadar.